komputer. Baik, bagaimana jika Anda sudah lengkap, Anda tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain, sehingga apapun yang Anda lakukan berdasarkan pilihan, bukan berdasarkan keharusan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Meditasi, Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, dan non-dual fasilitator. Yang akan Anda suka di obrolan singkat kita selama 30-45 menit ke depan adalah kita akan melihat potensi apa yang sebenarnya sudah Anda miliki, sehingga Anda tidak lagi menunggu untuk berkarya, melainkan menggali ke dalam, karena banyak orang di luar sana lupa bahwa dirinya menarik, dan akhirnya orang lebih sering melihat keluar karena menganggap dirinya tidak menarik, dan akhirnya mereka kebanyakan di luar sana sedang menjalani mimpi orang lain. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, namun kebanyakan orang ketika sedang menjalani mimpi orang lain adalah perjalanan mereka lama sampai ke tujuan dan capek secara mental dan fisik. Um, Oke, sebenarnya acara malam ini terinspirasi dari um, pertanyaan yang ditujukan ke saya, yaitu mereka bertanya, kok saya bisa percaya diri ketika berbicara di depan umum, ketika memfasilitasi orang, ketika apa namanya bertemu dengan orang. Nah, saya jelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya saya tidak percaya diri. Saya percaya diri, namun saya sering mengakui kepada diri saya rasa tidak percaya diri yang muncul. Jadi menurut pendekatan dari non-duality, bahwa kita adalah semuanya, si Rahmat yang percaya diri dan Rahmat yang tidak percaya diri. Karena kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, itu selalu memilih salah satu. Mereka selalu melihat dirinya itu tidak percaya diri saja, atau mereka merasa dirinya percaya diri, sehingga ketika ingin public speaking, ingin ketemu dengan orang, muncul rasa tidak percaya dirinya, itu ditolak. Nah, Buddha pernah mengatakan apa yang ditolak akan mendorong kita semakin besar. Nah, menariknya, semakin kita tidak mengakui rasa tidak percaya diri kita, semakin kita tidak mengakui rasa um, apa ya, kompetisi kita. Ini juga yang kebanyakan salah kaprahnya, terjebaknya di sini, bahwa orang-orang yang sudah belajar meditasi, sudah belajar consciousness, sudah belajar positive thinking, sudah belajar pengembangan diri, itu tidak boleh berkompetisi. No, no, kita tidak kita tidak lagi bergerak dari salah dan benar, karena salah dan benar bergerak dari duality. Namun lebih kepada, kalau kamu terus-terusan menggunakan cara pandang ini, apakah akan membuat kehidupanmu berbeda? Nah, I am em, jadi yang kedua, kenapa saya eh, apa ya, ingin berbagi informasi ini, dan sekali lagi, ahli sufi al Ibnu Al Arabi pernah mengatakan, setiap orang membuka mulutnya, disitulah kebohongan dimulai. Artinya apa yang saya sampaikan ini tolong dicek dulu ke dalam diri Anda. Kalau ini berat, berarti cara pandang ini nggak relevan buat Anda. Namun ini kenapa saya ingin berbagi, karena saya merasakan sekali manfaatnya, yaitu the power of I am. Ternyata di bahasa Inggris, I am itu adalah statement, kalimat yang sudah lengkap. I am itu sudah lengkap. Nah, kalau kita kaitkan di area spiritual, I am itu seperti apa ya? Menurunkan separasi kita dengan semesta ini. Karena kebanyakan orang di luar sana ketika dihakimi, kamu tuh pemalas orangnya, kamu tuh orangnya nggak banget, kamu tuh orangnya sok tahu dan sebagainya, yang terjadi adalah biasanya mereka menolak. Akhirnya terjadilah konfrontasi, yang sebenarnya konfrontasi itu dengan waktu, misalnya berantem 1,5 jam, dia bisa menggunakan 1,5 jam itu untuk berkarya yang lain. Jadi ada seorang ahli sufi ketika dihakimi oleh muridnya, murid yang baru kenal dia, kamu tuh sok tahu deh, sok pinter gitu. Terus ahli sufi itu mengatakan, terima kasih, karena saya memang begitu, dan I'm more than that. I am and more than that. Saya adalah itu dan lebih dari itu. Jadi dengan ketika ahli sufi itu dihakim bahwa dia adalah orang yang sok tahu dan dia mengatakan terima kasih, aku memang begitu dan lebih dari itu. Si orang yang tadi yang menghakimi dia bingung kehabisan kata-kata, dan akhirnya lebih memilih untuk mengambil sebuah keputusan yang berbeda, yaitu dia melanjutkan kegiatannya, si ahli sufi ini melanjutkan kegiatannya. Nah, kebanyakan orang-orang di luar sana ketika dihakimi itu menolak, aku nggak begitu, dan akhirnya terjadilah konfrontasi. Dan saya tidak bilang konfrontasi itu salah ya, tapi bagaimana jika waktu yang habis waktunya untuk berkonfrontasi ini Anda bisa menggunakan cara pandang yang lain. Karena
Sebapapun keras usaha Anda untuk menjelaskan mimpi Anda, strategi Anda, rencana Anda di kehidupan kepada orang lain, Anda itu akan selalu salah di mata orang. Pertanyaan terbesarnya adalah sudah sejauh mana Anda berhenti menyalahkan diri Anda sendiri? Sudah seberapa besar Anda tidak lagi melihat diri Anda salah, menghakimi diri Anda. Karena sekali lagi lingkungan kita akan selalu melihat kita itu unik, tidak punya pendirian, pelin-pelan, dan seperti biasa kita adalah saya dan mungkin ada teman-teman ini juga adalah kambing hitam di keluarga, yang mana kita tuh beda gitu. Dan sekali lagi perbedaan kita bukan kita niatkan bahwa kita lebih baik dari orang lain, melainkan cara pandang kita melihat kehidupan ini berbeda. Jadi berhenti ingin menjelaskan mimpi Anda kepada orang lain, karena menurut Andrew Huberman, ahli neuroscience, ahli neuroscience yang apa namanya mempelajari mengenai otak, dia mengatakan bahwa kalau punya mimpi, tolong jangan diceritakan kepada orang lain. Yang pertama adalah Anda akan mendapatkan instant gratification. Anda akan merasa puas ketika orang yang Anda ceritakan itu bilang, wih keren banget mimpimu. Akhirnya kita terpuaskan, dan akhirnya eh, kita nggak melakukan apa-apa untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi hati-hati untuk ketika Anda mempunyai mimpi, jangan cerita kepada banyak orang. Yang kedua, kenapa tidak disarankan untuk menceritakan mimpi Anda kepada orang lain, selain tadi mendapatkan validasi dengan mudahnya, mendapatkan likes dengan mudahnya, yang kedua adalah em, Anda akan dihakimi. Anda akan dibilang apa ya? Anda akan diberikan sebuah ketakutan, dan parahnya kalau ketakutan itu diinfokan oleh orang yang kita anggap guru kita, mentor kita, kita akhirnya percaya dengan ketakutan itu dan akhirnya kita tidak mewujudkan mimpi kita. Nah, jadi itu adalah dua hal yang perlu kita waspadai ketika Anda punya mimpi. Saran saya, kalau Anda punya mimpi dan itu light for you, Anda having fun dalam melakukannya, tolong ambil sebuah keputusan kecil untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi saya baru dihubungi oleh klien saya yang ingin membuat sebuah bisnis, namun dia bilang dia belum punya modal. Saya tanya, apa definisi kamu mengenai jatuh mulu? Apa definisi kamu mengenai modal? Karena kebanyakan orang modal itu sebenarnya hanyalah apa namanya ya? Modal itu gimana ya? Kebanyakan orang itu, apalagi kita sebagai healer, itu ingin semuanya dari kita, dari uangnya, dari skillnya dan sebagainya. Bagaimana jika ada orang-orang di sekitar kita yang mempunyai skill di area yang lain, seperti dia punya modalnya, Anda dari segi skillnya, yang akhirnya bisa berkontribusi untuk mewujudkan bisnis itu menjadi kenyataan. Karena kadang kita merasa kita nggak apa sumbang uang di situ, akhirnya kita merasa kita nggak punya kontribusi di situ. Padahal, bagaimana jika kita, apalagi teman-teman yang hadir malam ini yang saya perceive energetically unik, bagaimana jika kehadiran Anda dalam berbisnis, berpartner bisnis dengan partner Anda, Anda yang sekarang ini sebenarnya energinya yang dibutuhkan oleh partner Anda, dengan Anda tidak pernah menghakimi orang, dengan Anda yang melihat kehidupan ini dari cara pandang yang lebih rileks, lebih asik, yang selalu menawarkan cara pandang berbeda, energi-energi ini yang sebenarnya sudah dibutuhkan oleh partner bisnis Anda. Jadi kalau ada orang yang ajak kerjasama, tolong kalau itu light, segera pilih, segera ambil keputusan. Karena kebanyakan para healer ini ketika diajak kerjasama itu biasa langsung mengkeret energinya. Kenapa? Aduh, kok saya ya? Emang saya siapa? Kok ada orang yang mau kerjasama sama saya? Aduh, akhirnya yang muncul adalah judgment ke dalam diri. Karena itu tadi, um, kalau kita ingin berkembang, biasanya yang paling cepat mensabotase kita adalah otak kita dengan ketakutan, drama-trauma yang diceritakan oleh otak kita, supaya sebenarnya ujungnya kita tidak mengambil action dan kita bisa tetap di bawah kendali otak kita. Karena otak kita fungsinya ingin membantu kita, melindungi kita dari rasa sakit, eh, rasa tidak nyaman dari mengambil sebuah keputusan yang berbeda atau keluar dari zona nyaman. Jadi otak kita nggak mau kita menderita dari keluar dari zona nyaman, itu akhirnya diberikanlah ketakutan-ketakutan. Itu adalah fungsi otak kita. Karena kenapa? Waktu dulu kita diciptakan nenek moyang kita untuk bisa bertahan hidup dari serangan binatang buas dan tanaman beracun. Otak kita selalu aktif curiga. Nah, semakin ke sini kecurigaannya berbentuk selalu melihat kekurangan dalam diri. Walaupun binatang buas sama tanaman beracunnya udah berkurang, eh, apa ya? Otak kita akan selalu melihat yang salah, selalu curiga, dan selalu melihat kekurangan dalam diri kita, yang tujuannya adalah supaya kita tidak mengambil sebuah keputusan. Artinya apa?
Albert Einstein mengatakan bahwa definisi orang gila adalah berusaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara yang sama saat dia menciptakan permasalahan itu. Jadi apabila Anda menciptakan sebuah permasalahan dengan otak Anda, dengan keputusan-keputusan yang Anda ambil sehingga terjadilah permasalahan sekarang yang sekarang sedang Anda alami, pertama berhenti menyalahkan diri Anda karena nggak ada yang salah. Yang ada hanyalah ini loh realita yang terjadi akibat keputusan kamu di masa lalu. Kalau otak kita kan selalu bilang, tuh kan salah lo, tuh goblok sih lo ngambil keputusan itu, tuh kan akhirnya terjebak seperti ini. Itu aja cerita-cerita yang keluar dari otak kita. Nggak apa-apa, izinkan otak seperti itu dan sadari bahwa Anda dan otak adalah dua hal yang berbeda. Anda langsung naikkan diri Anda dari otak ke kesadaran dengan tanya apa yang benar ya dari kejadian tantangan yang sedang aku alami akibat keputusanku di masa lalu. Em, dan satu hal yang perlu Anda sadari juga bahwa tidak ada yang namanya kita alami. Tidak ada sebuah kondisi yang kita alami, melainkan kita yang menciptakan. Nah, ini juga agak agak unik ya cara pandangnya dan banyak orang, masa sih kelaparan, peperangan itu kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kelaparan, kenapa ada peperangan? Nah, bagaimana jika eh, apa ya hal tersebut diciptakan oleh apa namanya ya? Karena kita selalu melihat apapun yang sedang terjadi adalah sebuah kesalahan. Apapun yang terjadi seperti peperangan, kelaparan adalah sebuah hal yang salah. Bagaimana jika Jadi tidak? Bagaimana eh, bagaimana jika ada sesuatu di sana yang bisa membuat kita berkembang? Jadi itu yang sering saya ceritakan di grup ini berkembang bersama adalah ketika klien saya habis apa namanya memperbaiki mobilnya, ngecat mobilnya, keluar dari bengkel diserempet sama motor. Terus dia bawa lagi lah ke bengkel sambil nelpon saya, gimana sih aku kok kayaknya semesta ini jahat banget kepada aku habis loh, baru selesai apa ngecat mobilku kok langsung diserempet motor, kok semesta begini banget sih ke aku gitu. Akhirnya saya jelaskan kepada dia, gimana dengan karena saya sebagai seorang fasilitator saya tidak diperkenankan untuk memberikan jawaban atau solusi melainkan memberikan point of view berbeda. Akhirnya saya tanya kepada dia, dengan cara pandang kamu melihat atau menyalahkan kehidupan itu atau menyalahkan Tuhanmu karena kamu baru ngecat mobil keluar dari bengkel diserempet awal motor, apakah ini cocok dengan kehidupanmu? Apakah membuat kamu itu semakin antusias melihat kehidupan ini atau semakin sesek dalam melihat kehidupan ini? Ya, yang kedua sih. Oke, kalau gitu mau nggak kita 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 apa lihat dari cara pandang berbeda? Ayo akhirnya karena dia bersedia, saya minta dia menggunakan pertanyaan ini. Apa yang benar dari kondisi ini yang belum saya perhatikan? Baru selesai ngecat mobil, keserempet motor dan harus dibawa lagi mobilnya ke bengkel. Nah, ketika dia sering menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya dia dapat informasi dari apa namanya montir di bengkel itu kalau ketika dicek remnya udah blong. Dan ini kalau nggak segera diganti berbahaya buat dia. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa kita nggak tahu apa yang semesta siapkan kepada kita dengan tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi, dan hati-hati dengan cara pandang apa namanya give and take. Aku kan sudah sedekah, aku kan sudah beribadah. Kok Tuhan masih memberikan apa namanya begitu banyak masalah sih kepadaku? Berarti Tuhan jahat kepadaku. Artinya Anda sedang bergerak dari give and take. Anda Pak, memberikan sesuatu dengan harapan Anda mendapatkan sesuatu. Bagaimana jika sekarang saatnya kita berfungsi dari gifting and receiving? Oke, itu adalah pembuka dari apa yang akan kita bahas malam ini, yaitu The Power of I Am. Nah, kira-kira kesadaran apa yang muncul dari PDF yang mungkin sudah Anda download, di mana downloadnya saya sudah kasih linknya di chat. halo, halo Pak. Ya, Menurut saya peperangan bukan dari Tuhan, Pak. ya, Peperangan itu berawal dari sakit hati. ya, Sakit hati menimbulkan sakit hati, akhirnya terjadi peperangan. ya. Kebencian yang dibalas dengan kebencian akhirnya menjadi peperangan, Pak. Yes, Bukan 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 campur tangan Tuhan, yes. tapi karena kesalahan persepsi dari manusianya sendiri sih, Pak. Nice. Yes, yes, keren Mas. Dan juga thank you Mas Arya mengenai apa namanya. Jadi gini, ada sebuah cara pandang menarik dari non-duality, yaitu gimana ya, kita, apapun yang sudah disiapkan sama semesta, kita mempunyai kebebasan dalam memilih. Sekali lagi, apapun yang sudah disiapkan sama semesta, sama Tuhan buat kita,
kita tetap diberikan kebebasan untuk memilih? Ini sebuah pertanyaan yang sering saya tanyakan dan mungkin teman-teman ini sudah gunakan ya. Ketika terdesak, terpojokkan gitu, Anda bisa tanya, apa nih pilihan yang tersedia di tengah kondisi, seakan-akan aku nggak ada pilihan ini. Ada seorang psikolog yang em, waktu kecil, dia eh, kebetulan orang Yahudi ditaruh di camp, di Holocaust, dan menunggu mati. Ketika sedang menunggu gilirannya ditembak, dia lihat ada orang yang besok gilirannya dia ditembak itu masih happy, masih ngobrol, masih ceria, masih ngebantu orang sana sini. Ketika ditanya, kenapa kamu masih gembira? Padahal besok kamu udah ditembak mati. Dia bilang, ya semua orang bisa ngambil semuanya. Namun orang itu tidak akan, Nazi tidak akan bisa mengambil kebebasanku dalam memilih. So, ini yang perlu Anda sadari bahwa apapun yang kondisi yang sedang kita alami, Tuhan semesta masih memberikan apa namanya satu power buat kita, yaitu our ability to choose. Nah, ini yang mungkin perlu kita sadari sama-sama, karena I am itu sebuah apa ya sebuah sebuah cara mengingatkan kita juga bahwa apapun kondisi yang sedang kita alami, kita ada kebebasan untuk memilih. Sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Apakah Anda mau fokus kepada problem yang sedang Anda alami, atau Anda bisa mau melihat apa nih solusi dari atau hal yang benar dari kondisi yang sedang kita alami. Apalagi nih kesadaran yang muncul, silakan. Eh, saya mau bertanya doang sih Pak. Hmm, Kalau tadi Bapak bilang penghakiman, ya, kalau pelatih kan harus menghakimi Pak untuk ya, ya, mengembangkan para apa ya, timnya. Kalau yes, misalkan pemain bola kalau nggak dihakimi, misalkan dibagus-bagusin terus, dia nggak mau berkembang itu. Kayak ya, Cristiano Ronaldo, nggak ya, pernah dihakimi pelatih, nggak pernah. Kamu kurang ini, kamu kurang itu, dia nggak akan ini ya, berkembang itu Pak. ya. Itu kalau itu Um, gimana tuh Pak? Ya, yang perlu disadari kalau itu adalah sebuah game atau permainan. Nah, kebanyakan orang itu melihat apa ya, melihat perlombaan permainan adalah sebuah hal yang serius. Jadi ada pemain bola, saya lupa namanya, yang dia bilang ketika dia masih muda, dia mendapatkan kontrak miliaran per minggu, padahal usianya masih 23 saat itu, dan habis dengan cepat karena dia melihat itu sebagai sebuah apa ya, sebuah kontrak yang dia nggak akan dapat lagi, artinya uang itu harus dihabiskan dengan segera. Yang mana ketika dia sudah pensiun, dia melihatnya, kalau saja aku dulu nggak ngelihatnya terlalu serius, nggak terlalu apa ya, nggak menjadikan itu sebagai sebuah pekerjaan, melainkan sebuah hal yang menyenangkan, karena bermain bola itu menyenangkan buatku, aku mungkin akan lebih lama pensiunnya, karena dia pensiunnya dini, karena dia stres, karena dia apa namanya eh, kaku banget melihat kehidupan ini. Nah, em, Charlie Chaplin pernah mengatakan kehidupan itu seperti apa ya? Kehidupan itu seperti film drama, film tragedi kalau kita lihat secara dekat, kalau di zoom in, dan kehidupan itu seperti film komedi kalau di zoom out. Nah, ini teknik zoom in dan zoom out di psikologi juga sering digunakan, bahwa kalau Anda punya permasalahan, coba di zoom out. Apa nih garis besarnya? Apa hikmahnya? Apa yang benar dari kondisi ini? Bukan Anda langsung di zoom inin gitu permasalahannya. Anda detailkan. Nah, kebalikannya, ketika Anda mendapatkan nikmat, tolong di zoom in banget. Nikmat-nikmat tuh sampai detail-detailnya Anda lihat, di didetilin gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang ketika mendapatkan nikmat itu lewat begitu saja. Nah, ini ada penelitiannya juga. Ternyata ditemukan bahwa alur neuron di kepala kita nggak familiar dengan hal-hal yang sifatnya nikmat. Jadi itu kenapa kita selalu curiga kan kalau dapat nikmatnya, kalau dapat kemudahan, kelancaran tuh otak kita curiga. Kenapa? Karena nggak pernah dilatih untuk mengaknowledge nikmat dari semesta. Namun kalau yang masalah, kita senang banget. Jadi sekarang ini mungkin sekarang saatnya kita mulai mempertimbangkan untuk membuat jalur neuron baru di kepala kita untuk familiar dengan yang namanya nikmat dari semesta. Karena kebanyakan orang melihat nikmat itu seperti dapat kentang yang panas, dikasih nikmat, langsung dia pingin segera lempar. Ketika dapat uang, mungkin kita sering langsung ngabisin. Kenapa? Karena pertama kita merasa nggak layak. Kok hidupku mudah banget ya? Gue harus ngabisin duit ini gitu. Atau dapat project, dia bilang, aduh kok aku dapat project banyak ya, padahal sertifikatku belum banyak. Akhirnya dikasihin ke teman-temannya, ini gue udah ada project nih, padahal orang nyari dia bukan nyari teman-temannya gitu. Banyak banyak alasan diri kita untuk menolak nikmat karena nggak pernah dilatih. Jadi kalau ada nikmat, tolong di zoom in, didetailin, Oh.
dicatat gitu. Tapi kalau ada masalah, segera di zoom out. Apa ya hikmah atau yang benar dari kondisi ini? Nah, apa yang muncul lagi? Dapat Pak. Nih, Hmm, nah kesadaran nih. Saya pernah ya, nonton film dokumentasi yang ya, diadaptasi dari kisah nyata. ya, Film Korea namanya Reborn, Pak. ya, Jadi ada seorang pelatih bekas pemain profesional ngumpulin pemain kacrut lah, pemain nggak jago lah, dibikin ya, jadi ya, jago. ya, Awalnya dia gagal, Pak, ya, karena ya, dia so jadi pelatih. Dia ya, so keras, so galak, ya, terus so ini. Akhirnya pas keduanya dia gagal, dia belajar dari kesalahan, dia ngakuin, oh gue bukan mau jadi pelatih, gue mau jadi pemain basket, gue suka main basket. Akhirnya dia ngajak timnya, pemainnya, terus yuk kita main basket sama-sama. Dari ya, situ akhirnya berhasil, Pak, karena yes, dia nggak berusaha, nggak ada boundaries kali ya, Pak. ya, Dia nggak menempatkan diri dia, gue ini pelatih, ya, lo pemain, kita beda, lo harus turutin kata-kata gue. Enggak, dia seperti ngajak, yuk kita ya, main basket sama-sama, juarain olimpiade. Akhirnya semua pemainnya dikontrak, masuk Samsung, dan berhasil semua. yes, Nah, makasih Pak, itu yes, kesadaran nih. thank Berarti you, thank you. mencintai apa yang kita kerjakan gitu Pak. Lebih kepada bersenang-senang karena mencintai masih ada Oh, signifikan di saya energinya. oh iya Jadi iya baik. pastikan kamu sedang bersenang-senang dengan apa yang kamu lakukan dan yang kamu lakukan ini bisa berubah-ubah, Mas Arya ya. Jadi kebanyakan orang itu kalau sudah melakukan sesuatu, dia ingin maksimal di sana, namun ketika zaman berubah, dia nggak bersedia berubah juga. Ini yang terjadi ketika pandemi kemarin yang saya perhatikan klien saya yang cepat banget berubahnya sama yang stuck, itu karena identitas diri mereka dikaitkan keberhargaan dirinya dengan profesi yang sedang mereka lakukan. Hmm. Padahal zaman udah berubah kan, jadi ya gimana kita juga karena satu satu yang permanen di kehidupan itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi ketika ya kita bisa menjadi apa saja karena kita adalah infinite being. Nah, apalagi yang Berarti muncul? berarti boleh Pak ya, kalau kita mau mengembangkan potensi seseorang, mengajak bukannya mendorong itu. Bukannya dengan cara, Menginspirasi. oh ya, oke, Ya, menginspirasi. ya, Bukan ya. dengan cara ngakimin orang tersebut biar dia apa nggak gampang puas, tapi kita bisa ngajak, ayo sama-sama gitu, kita sama-sama oke bermain. Makasih Pak. Sami-sami. Jadi semakin kesini juga yang semakin saya sadari orang-orang tuh nggak percaya dengan apa yang kita omongkan. Namun mereka memperhatikan tingkah laku kita. Jadi ngajak nggak apa-apa, tapi sadari bahwa orang tuh udah nggak percayalah dengan omongan, tapi lebih dia ngeliat tingkah laku kita. Apa bener nih Arya walk the talk, benar-benar melakukan. Misalnya kamu mengajak kesadaran, mengajak kepada yuk kita melihat yang benar dari permasalahan, melihat yang hikmah apa dari permasalahan yang sedang kita alami. Mungkin kamu sedang mengajak teman-temanmu dari sisi itu. Kebanyakan orang nggak percaya, tapi dia akan memperhatikan selalu apakah Arya benar-benar walk the talk, melakukan apa yang kamu lakukan. So, semakin ke sini itu malah bagus sih, kita nggak capek mulut kita ngajak orang, namun kita be apa namanya, be the energy itself. Kamu benar-benar menjadi energi itu, gitu. Karena menarik tuh ada ada orang yang seorang ahli meditasi itu ditanya, kamu tuh meditasi terus, kamu nggak ngeliat ya begitu banyak peperangan di luar sana. Apa nih kontribusi kita gitu. Nah menariknya yang kemudian ditanya, ini statementnya keren sih menurut saya. Dia tanya, apa definisi kedamaian versi kamu, si ahli meditasi tanya. Ya semuanya teratur, tidak ada peperangan. Ya kedamaian itu eh, muncul dari keinginan kita mengontrol sebuah kondisi. Jadi kedamaian adalah proyeksi dari apa yang kita inginkan, sehingga ketika terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita, kita stres, kita jadikan itu problem, dan kita langsung menjudge, ini nggak damai, ini salah gitu. Nah, menurut pendekatan non-dualitas, penderitaan itu terjadi karena kita berusaha untuk mengontrol, untuk keluar dari kondisi yang sedang kita alami, bukan menerima dengan tangan terbuka apapun yang sedang kita alami. Ini sebenarnya kunci dari non-duality, dari consciousness, dari kesadaran, dari apa yang dikatakan oleh ahli sufi meditasi. Sebenarnya ini intinya. Penderitaan hanya akan terjadi kalau kita memaksakan keluar, nggak mau menerima apapun kondisi yang sedang kita alami. Nah, kenapa bahaya saat kita nggak mau menerima kondisi yang sedang kita alami? Apapun action kita based on fear, sekali lagi,
apapun yang action yang kita lakukan, kalau kita nggak mau menerima dulu apa kondisi yang sedang kita alami, misalnya Anda lagi bangkrut, hutang banyak misalnya, dan Anda nggak mau menerima kondisi ini, dan Anda ingin keluar karena nggak mau menderita, yang terjadi adalah action Anda, bukan Anda yang di sini, orang-orang yang ada di luar sana, itu akan dari ketakutan, dari rasa panik, dan biasanya akan mengundang begitu banyak problem yang lebih banyak karena dari rasa lack. Nah, menariknya orang-orang yang ketika menghadapi sebuah tantangan dan dia menerima dengan tangan terbuka atau dikenal dengan istilah receiving, apa yang benar dari kondisi ini, apa yang belum aku mau terima di sini, apa yang sedang aku tolak di sini. Nah, ketika semuanya netral, dia akan lebih mudah untuk mengambil keputusan dari inspire action. Jadi hati-hati. Kalau Anda menghadapi sebuah permasalahan sekarang misalnya, Anda coba cek kondisinya makin space, begitu banyak possibility atau makin banyak masalah. Kalau dan ingat tidak ada yang salah dan benar di sini ya. Namun Anda bisa langsung audit action Anda. Saya suka kata-kata audit. Anda mengaudit action Anda. Oh, ternyata permasalahan yang kok aku mengambil sebuah keputusan tapi masalah yang malah yang banyak muncul. Oh, aku mengambilnya dari ketakutan. Aku menolak permasalahan yang sedang aku alami. Aku nggak mau menerima dengan tangan terbuka. Karena sekali lagi penderitaan hanya akan terjadi saat kita nggak mau menerima apapun yang sedang kita alami. Kita pengen cepat-cepat keluar dari sini. Ya itu tadi bahayanya adalah action kita based on fear, not based on inspire action. Nah, dari sini apa kesadaran yang muncul? Silahkan. Kalau ada pertanyaan bisa ke chat juga nih Mas Radit. Kalau dapat nikmat bingung Pak. Iya sama, saya juga dulu. Sebelum em, saya sering acknowledge diri saya, perubahan diri saya yang dulu sama Rahmat yang sekarang. Apa sih perbedaannya? Potensi saya apa saja? Nah, ketika ada yang ngasih rezeki, kalau dulu kan biasanya ditolak, aduh jangan repot-repot deh gitu. Sekarang terima kasih gitu apalagi. Dan kalau ada orang yang ngasih sesuatu ke saya, kalau dulu itu saya buru-buru ingin mengembalikan dalam bentuk yang lain, tapi niatnya ternyata adalah dari fear, dari rasa takut. Kalau aku nggak segera mengembalikan atau memberikan hadiah dalam bentuk lain, aku takut dihakimi sama orang itu. Itu juga based on fear. Namun ketika Anda, aku dikasih hadiah nih sama orang. Loh, Sekarang pilihan yang tersedia apa? Mau aku kasih orang ini atau enggak? Itu juga itu adalah based on question, based on awareness. Jadi Anda nggak buru-buru, Anda menikmati dulu prosesnya, dan ketika Anda ngasih, yang fun buat Anda. Karena kadang orang ketika dikasih sesuatu, akhirnya balas ngasih dan bingung, waduh kok gue beli barangnya mahal banget ya? Padahal yang ngasih nggak seberapa gitu. Nah, ini yang perlu kita hati-hati juga. Kenapa yang muncul di sini? ini Pak, Ya, berarti orang dewasa kan keajaibannya semakin menyempit karena semuanya dilogikakan kan. nice, Ketika keren. dapat ketika Ya, dapat ya, gak kayak anak kecil gitu Pak. Anak kecil ya, dapat permen, kenapa suka? Ya suka aja. Ya ya, suka, ya suka ya, gitu. ya, Manis aja enak rasanya gitu. Kalau ya, kalau orang semakin dewasa kan ini dikasih duit dari orang, ya, pasti mencurigakan. ya, Ada apa nih ini orang ngasih gue duit? Pasti duit money laundry nih. ya. Pasti apa nih gitu. Yes, yes. Oke, terus Mas Arya di usia berapa keajaiban terhenti? Yang muncul di angka berapa? Saya pas lulus sekolah sih umur Sekitar usia 18. berapa? 18, yes. 18. Tapi sekarang Ya, pas semenjak belajar sama Pak Rahmat ya, agak jauh lebih mendingan Pak. Kayak yes. tadi Pak saya mengacknowledge ada keajaiban-keajaiban kecil gitu Pak. Ya, Kayak saya pernah berdoa saya pengen kartu ya, kartu SIM baru, ya, kartu SIM HP. Tiba-tiba di depan rumah saya tadi ada orang sales bagi-bagi kartu. ya, Kayak kebetulan aja gitu. Banyak sih yang kebetulan-kebetulan kecil. ya. Cuman eh, ada rasa kurang puas karena saya pengen kebetulannya yang besar gitu. Yang langsung mengubah hidup. Oke, oke. Yang pertama, tolong sadari nggak ada yang kebetulan. Jadi kalau ada misalnya Anda pingin SIM card, terus di depan Anda ada yang sales yang lagi datang nggak ngebagiin itu, tolong yang pertama acknowledge, aku yang menciptakan ini. Saya sampai Hmm. merinding nih. Aku yang Hmm. menciptakan ini. Aku yang menciptakan ini. Hmm. Aku yang menciptakan ini. Sekali lagi, Hmm. aku yang menciptakan ini.
semuanya ya, the shit, the drama, the magic, the miracle, tolong bilang aku yang Hmm. ciptakan ini. Sehingga Anda akan langsung masuk, kita udah masuk ke area I am nih. Sehingga Anda akan langsung menjadi I am gitu. I am the creator of everything gitu. Nah, yang kedua adalah tidak sesuai dengan harapan saya. Yang ini dulu, nanti kalau Anda sering mengatakan kepada diri aku yang menciptakan ini, nanti yang lainnya akan mengikuti gitu. Namun ini dulu, semesta tuh kayak ngajarin kita udah claim dulu, we are the creator of everything itu, the shit, the drama, the magic, the miracle, kita claim dulu, nanti yang lainnya akan ikut bermunculan gitu. Hmm. Oh, baik Pak. Seru ya, seru. Yang saya perceive energinya masih banyak yang bukan bukan nggak apa-apa, masih banyak yang menolak kalau Anda itu jago banget menciptakan kehidupan Anda. Nggak apa-apa karena klien saya ketika dia udah nggak lagi ngambil sesi sama saya karena ketika mengambil sesi kehidupannya mudah banget, akhirnya dia takut, apakah aku melangkahi Tuhanku ya, kok jalanku mudah banget gitu. Akhirnya dia berhenti dan sedang bermain-main di drama kesusahan dia. Nggak apa-apa juga karena banyak orang yang dari kecil itu dikasih informasi bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Nah, kita Oke, coba ketika Anda tanya ke dalam diri Anda di usia berapa keajaiban saya terhenti, coba lihat apa yang terjadi di usia itu. Apa yang saya persif adalah Anda mendengarkan sebuah informasi dari orang yang Anda anggap bijak, lebih tahu dari Anda, dan akhirnya percaya dengan kata-kata dia, dan akhirnya semua jadi signifikan, jadi kaku, jadi stres, dan akhirnya keajaiban itu terhenti. Karena yang saya persif, apalagi yang datang malam ini, yang jadi klik, karena emang saya asking sama Buk, universe, tolong dong berdatangan orang-orang yang sedang ingin diingatkan kalau mereka adalah magic and miracle. Jadi itu kenapa question yang saya tanyakan ke Mas Arya tadi muncul, yaitu di usia berapa kita keajaiban ini terhenti. Coba itu muncul di angka berapa, dicatat, tanya apa kejadian yang terjadi di situ, dan bagaimana kejadian itu nggak penting, dan bagaimana jika sekarang apa yang aku bisa menjadi dan lakukan untuk menjadi diriku yang penuh keajaiban waktu aku kecil dulu. Oke, apa lagi yang muncul nih sekarang? ini sih Pak, jadi curhat deh. Hmm, Kalau ini nggak enak deh. Eh, ya, saya karena saking saya kan suka asik dengan imajinasi saya gitu Pak. Saya berimajinasi apa, saya lakuin gitu. ya, Nah, orang-orang di sekitar saya sering nganggap orang saya aneh. Tapi dulu saya nganggapnya ngiri. Mungkin ya. mereka iri sama saya. Cuma makin ke sini mereka makin galak ke saya, Pak. Jadi saya kok saya digalakin gitu. Makanya saya nggak ganggu hidup mereka gitu. Ya, Orang-orang di sekitar saya itu, Pak. Saya lagi ya, asik sama kehidupan saya sendiri gitu. ya, ya, Imajinasi saya sendiri. ya, Saya takut digalakin lagi, Pak. Di lingkungan baru takut digalakin. Kalau ya. saya jadi diri saya sendiri gitu, saya takut digalakin sama mereka. Oke, dari kesadaran ini keputusan apa yang Mas Arya ingin apa namanya putuskan? What do you Bodoh want to amat do? sih sebenarnya. Hmm, Saya nggak mau nggak bukan nggak mau terlalu mendengarkan mereka ya, ya. tapi tidak menganggap apa yang mereka katakan sepenuhnya benar tentang Oh, saya. nice. Oke. Oke, karena ketika Anda mengatakan bodoh amat, ada energi separasi. Saran saya jangan, tapi lebih kepada apa sih kontribusi orang-orang yang berusaha untuk mengendalikanku ini hadir di kehidupanku. Jadi Anda karena gini, I am itu kita tidak berfungsi dari separasi. Tidak ada aku dan kamu, yang ada adalah kita. Kenapa saya minta kita berfungsi dari Communion, Kingdom of We, kebersatuan adalah apa ya? Kita tidak menolak kontribusi orang-orang yang menghakimi kita, tapi lebih kepada kita buka separasi dalam diri kita. Kita tanya apa sih kalau ada orang yang selalu apa namanya menjatuhkanku, apa sih kontribusi orang ini? Energinya nanti apa ya? Anda akan familiar dengan orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan Anda. Kalau kita menolak orang-orang yang ini klien saya, kenapa dia selalu dimanfaatkan oleh orang banyak? Karena dia menolak menerima kontribusi dari orang-orang yang memanfaatkan dia. Dia hanya mau berteman atau receiving energi dari orang-orang yang dianggap temannya. Akhirnya dia nggak familiar. Tapi ketika saya bilang, yuk kita receiving kontribusi dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kamu, menariknya adalah
dia familiar gitu. Ketika ada orang-orang yang datang ke dia dengan bawa proposal bisnis misalnya, dia bilang, oh ini energinya kok familiar ya dengan orang yang dulu yang ingin memanfaatkan saya, yang saya tidak lagi separasi dengan dia. Akhirnya dia nggak jadi kerjasama. Jadi banyak yang saya perceive ketika Anda tidak lagi separasi dengan, karena ada sebuah statement yang sangat saya suka, yaitu in our defenselessness lies our security. Di kondisi yang kita tidak ada penghalang sama sekali, tidak ada pertahanan sama sekali, disitulah letak keamanan. Namun ketika kita punya penghalang yang besar, aku nggak mau ketemu sama itu, aku nggak ketemu sama ini, aku nggak suka sama situ, yang terjadi adalah kita takut gitu. Nah, separasi adalah cara tercepat kita merasa lonely. Tolong ini sadari ya, separasi is the quickest way untuk kita merasa lonely. Coba mungkin teman-teman yang senang ke gunung, senang-senang ke hutan, itu kan kayak asik banget ya, keminian, kebersatuan dengan Earth gitu. Anda nggak merasa sendiri, walaupun di tengah hutan mungkin sendiri gitu, Anda kayak merasa whole dengan universe. Itu adalah tanda-tanda Anda nggak punya separasi lagi dengan kehidupan ini. Tapi kalau Anda punya separasi yang tinggi, Anda hanya ingin berteman dengan si A dan Anda menolak berteman dengan si B. Berteman di sini artinya bukan tetap kontak nggak ya, tapi lebih kepada kalau aku berhubungan dengan orang itu, gimana kehidupan 5 tahun ke depan. Kalau aku nggak berhubungan dengan orang itu, gimana kehidupan 5 tahun ke depan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, apa nih kesadaran yang muncul, silakan. Oh, saya di usia 45 keajaiban seolah terhenti. Nah, kira-kira apa nih kontribusinya? Oh, sorry. eh Oke, kalian nih kalau mau share, kira-kira, eh, ah, kamu udah jawab sendiri ya. Yes. Jadi sebenarnya keajaiban juga terhenti kalau kita punya separasi. Misalnya Anda apa namanya, mendapatkan telepon gitu di tengah malam gitu, terus Anda berfungsi, aduh kok aku telepon tengah malam gitu. Yang kalau biasanya separasi itu Anda nggak mau menerima kontribusi dari si nomor teleponnya, Anda takut, aku nggak mau lihat gitu. Tapi ketika Anda berfungsi dari keminian kebersatuan, oh menarik ya aku ditelepon malam-malam. Apa nih kontribusi dari aku ditelepon malam ini? Perlu aku angkat atau enggak? Kalau aku angkat, gimana kehidupan ke 5 tahun depan? Kalau aku nggak angkat, gimana kehidupan ke 5 tahun? Apakah akan Oh, membuka? Jadi semuanya based on question. Tapi kalau based on separation, memang biasanya keajaiban itu terhenti. Memangnya kalau keajaiban soal terhenti, apa yang harus dilakukan supaya keajaiban? Yang pertama adalah temukan definisi keajaiban versi kita. Karena definisi keajaiban versi saya dan Anda itu berbeda. Itu yang pertama. What is your definition about miracle? Di saya, keajaiban itu adalah ini di saya. Semesta itu setiap saat memberikan keajaibannya. Ini di saya. Yang membuat seolah-olah semesta itu nggak memberikan keajaiban karena saya mempunyai cara pandang yang kaku mengenai bentuk keajaiban itu harus seperti apa. Tapi ketika saya membuka segala apa ya, saya open possibility, saya bersedia menerima apapun yang semesta berikan hari ini kepada saya. Itu adalah sebuah afirmasi yang saya gunakan setiap pagi ketika ingin beraktivitas. Saya selalu gunakan itu. Keajaiban apa yang akan bermunculan hari ini? Apapun yang semesta berikan kepada saya hari ini, saya siap menerima dengan tangan terbuka. The magic, the miracle, the shit, the drama, I'm willing to receive. Itu kayak semuanya berjalan dengan mudah aja gitu. Nah, yang pertama adalah apa namanya, temukan what is your definition about magic and miracle. Separasi saya tinggi ya, of Nova ya. Separasi saya tinggi banget, pilih-pilih bergaul, menghindari orang yang nggak asik. Gimana biar nggak gini? Em, yang pertama adalah itu tadi, ketika Anda diajak ngobrol, diajak hangout gitu, Anda tanya, kalau aku hangout sama grup ini, gimana kehidupan ke 5 tahun ke depan? Kalau aku nggak hangout sama grup ini, gimana kehidupan ke 5 tahun ke depan? Apa dan yang kedua, tentunya tidak ada keputusan yang salah dan yang benar. Apapun keputusan Anda, kalau diikuti oleh pertanyaan lebih dulu. Jadi gini, yang ingin saya bawa teman-teman, pertama adalah berhenti berfungsi dari asumsi, tapi sering-seringlah menggunakan pertanyaan. Karena kalau kita melakukan pendekatan dari consciousness, dari awareness, magic and miracle only happen when we ask question. Jadi keajaiban hanya akan muncul setelah dimulai dari pertanyaan. Sedangkan kalau berfungsi dari asumsi, dan sayangnya asumsi
itu based on mind. Dan mind kita apa tadi di awal yaitu pintar sekali melihat yang salah dari kondisi. Kita pintar sekali melihat yang salah. Jadi asumsinya pasti yang salah bentuknya, pasti yang isinya menakutkan. Dan Joe Dispenza mengatakan setiap hari kita memikirkan 6.000 pikiran dan 90% dari pikiran yang kita pikirkan di hari ini adalah ulangan dari hari kemarin. Dan kebanyakan di hari kemarin itu, hari-hari sebelumnya atau pikiran kita isinya ketakutan. Jadi yang kemarin isinya ketakutan dapat dipastikan hari ini isinya ketakutan, akhirnya kita panik sendiri. So, um, ada sebuah pepatah yang mengatakan pikiran kalau jadi tuan menakutkan, namun kalau jadi pelayan menyenangkan. Nah, siapa nih tuannya kalau pikiran jadi pelayan? Tuannya adalah kesadaran. Oke, kesadaran apa lagi yang muncul? Silakan. Yes, kehidupan ini sendiri menurut saya adalah keajaiban sih ya. Yes, and. Kamu cepet banget sih. Halo Pak, Ya, kalau buat pertanyaan sendiri, ya. boleh kan Pak? Boleh, Pertanyaan buat boleh. kita jawab sendiri, kita Ya, buat versi kita gitu. yes, Nggak yes, yes. selalu nggak selalu dari versi Bapak, Ya, ya. dari versi kita senyaman kita gitu. Ya, dan yang dikejar jangan jawaban ya, tapi kesadaran. Karena fungsi dari pertanyaan itu bukan jawaban yang kita kejar, tapi kesadaran. Ini apa sih ngomongin apa sih si Rahmat ini? Jadi gini. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena sekali lagi kalau yang kita kejar keajaiban, sorry, jawaban itu akan jadi signifikan lagi. Gimana ya? Nanti perlahan tapi pasti kalau kita sering ngobrol, sering ketemuan, nanti Anda akan ngeh apa itu maksudnya. Dan Anda juga asking universe apa sih kata-kata si Rahmat nih? Kok kita nggak perlu mengejar jawaban tapi kesadaran? Karena sekali lagi kalau yang kita kejar adalah jawaban, akan jadi signifikan lagi. Dan akhirnya kita akan kembali ke mind lagi. Albert Einstein mengatakan sekali lagi, orang gila adalah berusaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara yang sama saat kita menciptakan permasalahan tersebut. Oke, apa yang muncul? Mana ya? Itu. Ini ya Oke, ya, pertanyaan. ya, Kalau pertanyaannya begini Pak, apa yang ya. saya pelajari dari kejadian yang saya alami saat ini? Itu bukan pernyataan kan? Itu pertanyaan. Apa yang saya pelajari Ya, dari kejadian yang saya alami saat ini? ya. Atau apa hal menarik yang bisa saya pelajari dari Uh, apa yang sedang saya alami saat ini? atau apa yang benar dari kondisi ini yang belum saya lihat. Oh, Hmm. oke Pak. Makasih Ya, Pak. sami-sami. Ciri-ciri pertanyaan adalah setelah Anda menanyakan itu, level stres Anda turun, inspirasi Anda naik. Anda kayak kreatif gitu setelah nanya itu. Itu dapat dipastikan itu adalah question, bukan eh, pernyataan yang berbalut pernyataan yang berbalut pertanyaan. Pernyataan yang berbalut pertanyaan apa contohnya? Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku? Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Eh, Ciri-cirinya adalah setelah Anda nanya pertanyaan yang buatan Anda sendiri itu gimana? Space kah atau malah mengkeret ya? Oke, kesadaran apa lagi yang muncul? Pak, mau tanya, Pak. Monggo, monggo silakan, Mas. Tadi waktu yang tanya umur, kalau yang Hmm. keluar umur kita belum sampai segitu gimana ya, Pak? Umurnya belum sampai segitu. Iya, Pak. Oh, berarti apa? Oke, bagus nih. Dari sini kesadaran apa yang muncul? Bukan punya saya. Saya belum Oke, segitu. oke, oke. Dan apakah Anda melihat kehidupan ini penuh dengan keajaiban? Ya, ya, yes, ya, ya. Udah dapat jawabannya berarti. Udah dapat kesadarannya berarti. Jadi Mungkin kenapa? Ya, gimana mungkin Mas? menurut saya lebih tepatnya hidup ini adalah tanda keajaiban. Hmm, Karena kita kita ada di sini juga bentuk keajaiban ya, dari semesta dan Tuhan. ya, ya. Dulu waktu saya kuliah, waktu saya SMA, itu saya langganan beasiswa. Nah, ketika saya selesai kuliah mau ngelanjutin S2, itu saya ketemu mentor saya. Terus dia bilang, hati-hati loh kalau kehidupan kamu mudah, nanti ada kesusahan yang sedang menunggu. Dan karena dia mentor saya, dan saya anggap dia lebih pintar dari saya percaya dan akhirnya keajaiban terhenti. Karena saya takut mendapatkan kemudahan. So, um,
beware sekali lagi, kalau Anda mendapatkan begitu banyak kemudahan, sadari bahwa semesta ingin selalu ngasih dan Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang fantastis untuk menerima. Sekali lagi ya, kebanyakan orang ketika diberikan kemudahan itu, waduh kok mudah banget hidup gua ya. Aku harus melakukan sesuatu yang susah dulu. Aku harus melakukan sesuatu agar aku layak menerima ini. Enggak. Semesta nggak ada hubungannya dengan layak atau tidak layak, tapi lebih kepada, tolong digarisbawahi, semesta itu memberikan nikmat kepada kita bukan dari sisi layak atau tidak layak, tapi lebih kepada kita tuh mau nerima atau enggak. Uh, Hal-hal yang menghalangi itu untuk terjadi, mari kita cabut, hancur, dan batalkan. Berarti Bapak pintar ya. Ya, saya nggak lagi, dulu saya menggunakan pintar itu sebagai identitas diri saya. Ya beasiswa, terus dapat kerjaan magang itu mudah gitu ya, interview pasti lolos dan sebagainya. Namun sekali lagi pintar itu akhirnya menjadi definisi yang kaku mengenai diri saya. Ternyata pintar itu judgment ternyata. Sekarang saya nggak menggunakan diri saya pintar tapi aware. Um, saya lebih suka menggunakan kata-kata aware karena um, pintar itu takut dibilang bodoh. Sekali lagi, pintar itu takut dibilang bodoh. Tapi ketika saya berfungsi dari aware, orang itu mau menjudge saya bodoh, that's okay, because I am that. Ketika ada orang mau bilang saya pintar, that's okay, because I am that also. Karena awareness is kesadaran adalah receiving everything. Judge Awareness is receiving everything, judge nothing. Non-duality adalah menerima semuanya tanpa milih. Karena orang kebanyakan di luar sana, bukan Anda, itu senangnya dipuji, tapi ketika dihakimi nggak bisa nerima. Padahal dua-duanya adalah judgment. Yang kalau kita siap menerima dengan tangan terbuka, itu nggak relevan sebenarnya. Oh, karena apapun yang mereka kagumkan mengenai diri kita, apapun yang mereka hakimi mengenai diri kita, itu adalah proyeksi di pikiran mereka mengenai kita. Jadi nggak, it's not true gitu. Itu adalah film di kepala mereka mengenai kita. Kalau ada yang kagum kepada kita, ya kita kan bingung, loh, ada orang yang kagum kepada, oh ternyata proyeksi mereka mengenai kita. Oh, that's okay. Itu adalah haknya mereka. Itu bukan kita gitu. Jadi ya mungkin sekarang Anda ini Nova, kalau nerima pasti semua orang nerima dong Pak. Saya lebih percaya layak nggak layak. Oh oke, that's okay. Jadi nggak apa-apa kalau Nova masih menggunakan cara pandang layak atau tidak layak. Kalau itu masih berfungsi baik buat Nova, silahkan. Di saya dulu menggunakan itu. Akhirnya begitu banyak nikmat saya tolak atau saya kasih ke orang karena saya merasa nggak layak. Karena saya belum bersakit-sakit dahulu. Masih kok udah dapat kesenangan. Aduh, ada yang salah nih. Akhirnya saya ngasih dulu nikmat itu ke orang. Saya daki gunung dulu yang tinggi. Tapi ketika gunung itu sudah didaki, nikmat datang, itu saya tetap nolak karena saya merasa ini belum deh, aku belum layak. Aku harus daki gunung yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu kenapa saya nggak lagi menggunakan layak atau tidak layak, kan di saya nggak relevan. Tapi kalau di Nova dan teman-teman masih menggunakan cara pandang itu, that's okay. Karena sekali lagi berkembang bersama berfungsi dari apa nih yang works for you. Kalau works for you, teruskan. Kalau udah enggak, yuk kita pilih yang lain. Nah, apa kesadaran di sini, silakan. Sama apa? Kok Ya. di saya munculnya kesadarannya tentang karma. Hmm. Yang tadi Bang Nova Ya, mengatakan ya. layak tidak layak kok Ya. tentang karma gitu. Ya. Karma. Apa definisi karma di sini? Yang diajarin yang saya lihat-lihat di YouTube adalah menyalahkan reinkarnasi yang lalu, menyalahkan saya di masa lalu pernah hidup begini, saya mengambil keputusan seperti itu. Ya. Itu agak berat sih Pak di saya Pak. Ya. Oke. Dari non-duality, karma itu ada sebuah penjelasan singkat yang menurut saya ini kalau light dipertimbangkan, tapi kalau heavy jangan ya. Yaitu semesta udah menyiapkan dua skenario. Skenario good and skenario bad. Nah, pilihannya ada di tangan kita ketika mengambil sebuah keputusan. Kita tetap ada pilihan di sana. Jadi misalnya Anda mengambil sebuah keputusan dan terjadi dan kenanya adalah karma yang bad misalnya, di tengah kondisi Anda sedang ada masalah itu, Anda bisa mengambil keputusan yang berbeda kok. You still have choice there gitu. Mau melihat tuh kan gara-gara gua deh mengambil keputusan di masa lalu terjadinya ini.
Oke, udah terjadi itu, nggak ada yang salah dengan itu. Anda sedang mengalami ini. Apa ya keputusan berbeda yang bisa Anda ambil? Karena kehidupan adalah serangkaian keputusan. Begitu juga saat Anda mendapatkan kenikmatan. Dari sisi non-duality adalah tolong jangan pernah berhenti bertanya. Artinya kalau Anda dapat kenikmatan dan Anda bilang, wah ini udah top nih, udah paling keren nih. Akhirnya Anda megangin kenikmatan itu, Anda takut kehilangan kenikmatan itu, dan akhirnya Anda mengambil sebuah keputusan yang menjadikan itu akhirnya mengundang problem biasanya. Karena kenikmatan yang Anda dapatkan sekarang itu sebenarnya belum seberapa dari apa yang semesta sudah siapkan kepada Anda. Itu kenapa Anda perlu melihat apa lagi ya gitu. Wah, dan ini di realita ini sering dihakimi kita, karena kita sering Ya. dihakimi, kamu nggak pernah bersyukur sih, kamu kok berkarya terus. Nah, Anda bisa bilang Hmm. kepada mereka adalah bentuk syukur kita adalah terus menggali potensi gitu. Oh, berarti adalah tentang keputusan kita sekarang ya, Pak? Yes, Oh. ya, Nggak, soalnya jadi gara-gara definisi karma yang dibawa, karma adalah gara-gara perbuatan kita di masa lampau, orang ingin berbuat baik dengan ekspektasi, Pak, untuk yes, menghindari untuk menghindari hal buruk. ya, Kalau saya sedekah 250 juta, saya nggak akan kena sial. ya, Berekspektasi seperti itu. Oke, baik Pak. Makasih Pak. sami-sami, sami-sami. Dan ini juga salah satu misi dari berkembang bersama adalah ada sebuah statement dari Ali Sufi yang mengatakan ketika dia apa namanya nutup kelasnya, dia ngomong em, ketika orang berbicara termasuk saya, apa yang dikatakan adalah sebuah kebohongan. Jadi apapun yang saya katakan dari awal kelas tadi sampai sekarang ini adalah kebohongan. Maksudnya apa? Ini adalah bagaimana saya melihat realita ini. Jadi tolong Anda jangan percaya, tolong jangan Anda menolak, tapi Anda tanya ke dalam diri Anda. Ini cara pandang si Rahmat nih eh, kok heavy di saya ya. Akhirnya Anda mencari cara pandang yang light for you. So, begitu juga dengan informasi yang Anda dapatkan, misalnya Mas Arya lihat di YouTube mengenai karma, kalau heavy, asking universe, ask universe, ya universe, apalagi nih informasi mengenai karma ini yang relevan, yang light for me gitu. Gitu. Selamat Ya, malam Pak Rahmat. halo Pak. Izin tanya Monggo, untuk silakan. mengulang aja tadi yang Pak Rahmat dengan seniornya ya, Ya, waktu kalau tentang kemudahan itu, ya, yang kemudian akhirnya Pak Rahmat hilang ya. Kemudian ya. saya juga sering sekali tuh di apa ya, diberikan sebuah perkataan atau wejangan. Hati-hati loh, kalau kamu dapat kemudahan itu biasanya kesulitan itu juga mengikuti. Mungkin Ya, kurang lebih juga sama ya Pak ya. yes, yes, yes. Dan kalau kita secara mohon maaf bahasa kita itu ya bahasa keagamannya kita mempercayai atau mengimani, maka itu akan bisa terjadi ya Pak. Padahal Oke, menurut Pak Rahmat tadi sebenarnya alam semesta itu bukan seperti itu ya Pak. Begitu. oke. Dari cara pandang yang Bapak dengar, itu gimana di kehidupan Bapak? Apakah mengundang begitu banyak kemudahan atau menghambat progres Anda ke depan? Jujur aja saya termasuk orang yang sulit mendapatkan kemudahan. Jadi Oke, tapi terakhir-terakhir ini tuh saya banyak banget mendapatkan kemudahan, tetapi dengan quote seperti itu malah saya jadi takut kembali Pak Rahmat. oke, Gitu. oke, oke. Ya, ya. Oke, eh, yang pertama adalah apa definisi, jadi yang perlu kita sadari bahwa eh, ketakutan versi orang-orang dengan level kesadaran yang ada jadi gini, yang saya persif adalah teman-teman di sini level kesadarannya udah jauh meninggalkan lingkungannya. Jadi ketika kita berbicara mengenai ketakutan, mengenai karma, mengenai problem yang menanti ketika begitu banyak keberlimpahan, itu level consciousness-nya udah beda gitu. Dan bagaimana jika versi kita, karena kita nggak menolak ya, dapat berlimpah oke, dapat dapat quote unquote masalah juga oke. Sebenarnya kalau kita Buddha pernah mengatakan apa namanya ketidaknyamanan atau problem itu sebenarnya hal yang natural. Seperti orang ketika apa namanya pandemi ya, yang biasanya ke kantor tapi sekarang harus online, yang awal-awal bingung dengan Zoom-nya, itu kebanyakan orang hanya masuk ke level menderita
ketika dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan kesadaran. Dia belajar Zoom itu seperti apa gitu. Nah, orang-orang ada level up tipe yang kedua, yaitu masuk ke penderitaan. Dia nggak menggunakan kesadaran, dia nggak belajar Zoom, dia hanya beranggapan suatu saat nanti ada ksatria yang menolong saya sehingga kehidupan saya akan menjadi berbeda. Nggak ada yang nolong Anda. Ini tolong disadari bahwa nggak ada satupun yang menolong Anda sebelum Anda menolong diri Anda sendiri. Jadi saya nggak tahu kenapa muncul statement ini, tapi yang saya sadari adalah kita di level kesadaran yang sudah berbeda dengan yang lainnya akan melihat nggak ada yang masalah kok dengan nikmat, dengan masalah. Karena dua-duanya adalah energi. Yang paling penting adalah ketika aku mendapatkan nikmat, aku akan mengambil keputusan seperti apa. Ketika aku mendapatkan quote on quote masalah atau tantangan, aku akan mengambil keputusan seperti apa. Karena dua-duanya kita terima dengan tantangan terbuka. Kita nggak milih salah satu. Nah, apa nih Pak Daniel yang muncul di kesadaran Anda? Ya, masih apa eh, masih belum mencerna lagi, Pak ya. Yes. Jadi sebenarnya saya sudah menerima baik dan buruk kehidupan itu, dan Ya. kalaupun ada ya sesuatu yang nggak baik, menurut saya itu bukan yang nggak baik, tapi ya kita nikmati aja, enjoy aja Hmm. gitu. Yes. Nah, tetapi kadang-kadang dihubungkan dengan quote yang orang itu, ya kebetulan ya mohon maaf ya Pak, Ya. yang ngomong itu kan orang tua dan tradisinya, mohon maaf saya nggak bicara ras ya, tapi Ya. kami dari keluarga Cina kan biasanya Ya. itu orang Cina itu gini, mohon maaf semuanya teman-teman di sini. Ya, itu malah kemasukan gitu loh Pak, Ya. 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 keganggu banget gitu loh. Ya. Oke. Terus untuk level kesadaran Pak Daniel dengan keluarga, dengan orang tua, kesadarannya tinggi mana? Level consciousness-nya. Ya, itu belum masuk Pak. Belum. Yang muncul pertama kali apa? Yang lebih tinggi keluarga Anda atau lebih tinggi Anda? Level kesadarannya. Terus. Iya, kadang ya jujur aja keluarga ya. Oh ya? Iya. Terus lebih tinggi level kesadarannya keluarga Anda dibandingkan Anda? Kok merasanya seperti itu ya? Ya, nggak apa-apa karena keluarga adalah jadi Ramdas. Ini Anda cari aja di YouTube. Ramdas itu adalah ahli meditasi dan juga yang sering bicara mengenai non-duality. Dia mengatakan kalau kamu bilang dirimu enlightenment, tercerahkan, yuk sering ngumpul sama keluargamu selama seminggu. Saya Oke, ketawa-ketawa oke, baca oke. quote itu. Iya, oke, oke. Thank you, Pak. Aduh ya. Thank you Pak Daniel. Anda udah receive energinya. Ya, Pak, itulah. Thank Seperti you, itu. thank you, Pak. Gimana Mas Arya? enggak, kasusnya saya sama ya Pak Daniel. Cuman Gimana? saya udah dapat solusi. Kalau Ya, ya. saya nyari grup Hmm, curhat. ya, Karena saya merasa kalau saya punya masalah, saya nggak boleh sendiri. ya, Kadang harus bebannya harus dibagi. ya. Tidaknya saya bisa mengeluh kesahkan dan ada orang-orang yang aware gitu sama saya, yang care. Jadi Hmm. kalau saya dapat dukungan dan dapat ini jadi semangat. Setidaknya walaupun masalahnya berat, saya semangat menjalani hidup gitu Pak. Oke. Sejauh ini pendekatan Anda seperti itu membuat Anda lebih space, lebih enak gitu. Enak Pak. Oke, Badan saya ringan. oke. Yang tadi tidur agak lebih susah, jadi Ya, jauh lebih enak gitu Pak. oke. Nah, nanti Mas, perlahan tapi pasti tolong naikin lagi ke level yang berikutnya, yaitu dari sisi pendekatan non-duality, happiness uh, start from start from us, dari diri kita. Jadi, oke, di level ini nggak apa-apa. Nanti kalau ini this is my interesting point of view sekali, Mas Arya dan teman-teman. Karena nanti lama kelamaan, kadang di grup itu, misalnya Anda bawa gelas kosong, ada gelas kosong, dan kebetulan saat itu teman-teman Anda gelasnya pada penuh semua. Ketika Anda minta air itu, dia akan mudah ngisinya. Tapi kadang suatu saat gelas kita semua, orang berlima ini kosong semua, terus Anda minta gelas
tolong dong isiin gelas saya lagi kosong nih. Gue juga kosong, gue pengen minta dari lo. Akhirnya berantem grup itu gitu. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan. Tapi nanti ketika Anda naik ke level yang berikutnya, yang ngisi gelas Anda adalah diri Anda sendiri. Anda terus isi gelas Anda sampai airnya penuh-penuh. Nah, penuh-penuh inilah yang Anda kasih ke orang-orang di sekitar Anda. Bagaimana untuk ngisi gelas penuh itu? Yaitu dengan acknowledgement. Akui kekerenan Anda. Seperti SIM card tadi, ini gue yang menciptakan ini. Terima kasih Tuhan, dan aku yang menciptakan ini. Oke. Justru itu karena saya tahu, Pak. Ya. Karena saya tahu saya Ya. yang menciptakan. Jadi gini, Ya. Pak. Saya 8 tahun tuh punya ego. Saya nggak mau Ya. bagi beban saya. Saya nggak mau Ya. cerita sama orang. Saya nggak mau Ya. curhat. Saya nggak mau terlihat lemah, rapuh. Ya. Sekarang saya nggak mau, Pak. Lebih baik saya dianggap cengeng. Lebih baik ini yang penting puas hati saya gitu. Kalau dia Ya. cerita gitu kayak anak kecil yang mau lagi kena paku mau ngerengek aja gitu. Lagi kesel mau ngerengek lah, udahlah gitu aja. Yes, thank you Mas. Makasih Pak. Ya, Anda yang menciptakan grup itu ya. Jadi sadari bahwa Anda itu kayak madu, semut-semut udah ke Anda karena Anda tuh energetically nyaman buat mereka gitu. Anda yang menciptakan grup itu. Ini persis kata ibu saya kalau sedang menasihati saya ketika saya ada dosa, saya bilang hidup ini kan permainan dan senda gurau deh. Kenapa kamu? Keren sih. Keren. Di saya sih seru banget itu energi si ibu. Keren. Seru. Di saya seru itu, Nina. Tanya ke dalam dirimu, ini gimana dengan punya ibu seperti itu? Kamu udah manfaatkannya belum? Karena energi ibunya keren banget nih. Oke, ada lagi kesadaran yang muncul? Ya, silahkan. Yang muncul di aku sih ini ya, tentang acknowledgement. Dan sebenarnya kadang-kadang masih di acknowledge, kadang-kadang juga nggak di apa yang tadi pertama. Kalau untuk kenyamanan, kesenangan yang kita dapat tuh kita nggak grab energinya. Tapi kalau susah tuh kayak waduh nih ada ini tuh kayak lebih intensitasnya yang gitu kan. Nah, aku tuh baru sadar sih ya. Kadang-kadang tahu, habis itu kita tahu tapi kayak masih nggak mau lihat atau apapun lah gitu. Kita kalau di game gitu. Dia main kayak ya udah main aja naik level. Ternyata terus baru ada karena tadi naik level itu kan ada dapet rewardnya kan. Nah, rewardnya itu kalau nggak diklik claim nggak bisa dipakai dia. Oke. Tiba-tiba jadi kayak yang dibilang yang kita ya acknowledgement itu kita nggak klaim gitu karena kadang-kadang kita nggak kalau kita ada itu gitu yang kita engahin selalu karena cenderungnya maksudnya ini nggak bukan tentang salah benar tapi maksudnya kayak kadang-kadang baru get it lagi yang kayak gitu yang karena terbiasa di realita ini ya lu harus ngaca lu salah gitu bukan introspeksi itu bukan lihat yang ya lu yang salah dilihat yang bener atau ya bahasanya gitu deh kalau masih mau pakai salah bener gitu ya atau lu lihat buruknya lu lihat baiknya juga dong gitu maksudnya kayak gitu jadi kok oke, gitu aja sih yang tadi dapat. Ya, pertama adalah gitu karena memang ya neuron di kepala kita kalau dari sains neuron di kepala kita adalah problem solver. Kita akan selalu ngelihat masalah apa yang bisa aku selesaikan. This is how our reality works. Bagaimana kita day to day kehidupan kita seperti itu. Dan dari pendekatan dan itu bukan fix ya, dari pendekatan neuroplasticity yang dulu berhenti otak kita tumbuh di usia 35, sekarang ternyata ditemukan bahwa asal Anda mau belajar sesuatu yang baru, itu akan terus meningkat kok. Otak kita seperti bisa dikembangkan. So, itu kenapa perlu kita sering acknowledge diri kita, sering gratitude, sering melihat apa yang bisa. Jadi Anda benar-benar aktif mencari apa yang Anda bisa syukuri. Jadi kayak Anda bawa catatan gitu ya, kemana-mana Anda sampai rambut gue. Apa yang bisa gue syukurin hari ini? Anda benar-benar actively seeking gitu, karena itu akan nanti kalau sudah sering gitu nanti akan tumbuh alur neuron baru di kepala Anda yang Anda juga mudah untuk melihat yang benar, nikmat yang sudah diberikan semesta. Gitu sih. Sama ada lagi Pak yang muncul sih Pak.
Ya, yang tadi Pak Rahmat bilang apa yang saya katakan ini bohong kan ini menurut pendapatnya saya gitu. Kita mesti ya. cari lagi versi kita kayak gimana. Mm. Ya itu tadi tiba-tiba lagi inget apa nih terus kayak ini kan kayak kita kadang kan belajar sesuatu atau kadang-kadang kita dari kejadian apa kita dapat sesuatu sukanya udah di situ aja gitu kan Pak nggak digali lagi gitu kayak udah Ya, sakleknya yang didapat itu padahal kadang tunggu lupa nanya gitu padahal udah tahu nih ya, kan nanya dong versinya apa nah kadang-kadang yang ini suka nggak ditanya versi gue ya. tunggu yang versi gue kalau pakai kayak gini ini enak nggak karena kayaknya di aku tuh baru kayak tadi dapat kesadarannya karena pakai cara itu nggak works terus gitu Pak jadi kayak dan jadinya habis nggak works itu kan menyalahkan Ya, ya. Karena kamu berfungsi dari nggak cara pandang orang komitmen lain ya. gitu kan Ya, iya lu gimana sih nggak komitmen bilangnya mau berubah gitu nah, ya, kata-katanya itu self talknya masih ibaratnya masih begitu gitu terus kayak tunggu ya. dulu oh ya apa dong yang works for me gitu thank you. Ya, dan ada orang yang baru menang Grammy untuk apa? Dia bikin lagu untuk soundtrack film kalau nggak salah. Terus ditanya, buat generasi muda, gimana bisa sukses seperti kamu? Ada statement yang menarik dari dia. Dia ngomong, temukan definisi sukses versi kamu dulu. Dari itu saya merinding kan. Dan dia melanjutkan bahwa kalau kamu udah punya definisi sukses versi kamu, kamu akan lebih mudah untuk mencapainya. Karena ini sukses versi saya, karena saya dari kecil ngemimpiin dapat Grammy ini. Dan ini mungkin bukan versi kamu. Jadi seru sih. Thank you Tika udah ngingetin. Apalagi yang muncul silakan. Halo Pak, Hmm. lengkap itu berarti mengakui kan Pak bahwa oh gue keren kok, gue nggak perlu masuk kamera, gue nggak perlu diinterview oleh wartawan-wartawan jurnalis, masuk prestasi gue dikenal orang, gue deh keren kok di apa yang udah gue lakuin sekarang gue deh keren kok, apa kayak begitu Pak? Oke, yang pertama enak energinya, gua keren kok enak energinya. Tapi yang kedua masih ada energi separasi. Aku nggak perlu diwawancara, aku nggak perlu diakui, nggak. Tapi lebih kepada aku keren kok. Dan kalau diwawancara atau diwawancara itu nggak relevan lagi buatku. Itu energi lebih lembut. Jadi kamu tetap Hmm, buka kemungkinan gitu. Nggak, hmm, karena hmm, nanti akan kompetisi energinya. Aku hmm, aku nggak perlu diakui. No, no, it's not that. Tapi lebih kepada aku udah keren, aku hmm. udah lengkap dan di saat yang bersamaan aku siap menerima apapun yang semesta mau berikan Oh kepadaku. yes, yes. Oh, Itu iya, iya. ngebuka, open, set gitu. Oh, Gitu. oke. Hmm. Makasih. Sami-sami. Aduh, thank you udah hadir malam ini enak banget energinya. Ini yang saya suka karena nggak ada karena ding. Saya suka. Tek, berhenti. Oke, kesadaran apa lagi yang muncul? Silakan. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada beberapa kata kayak mendefinisikan itu loh, Pak. Ya, Di ya, satu di satu sisi kan kalau nggak didefinisikan kayak kita nggak tahu tuh apa. Tapi di sisi lain ya. saya juga sadar kalau didefinisikan tuh kayak limitasi juga gitu, Pak. Yes. 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 Ah, Bentar, saya lagi nyusun pertanyaannya nih, Pak. Oke. Oke. Kalau Mas bingung dengan pertanyaan, asking ya bisa jadi yang pertama enggak yang Anda bisa gunakan ini. Hey body apa yang kita bisa tanyakan di sini karena eh, kalau menggunakan mind itu biasanya bingung kalau berbicara di kelas-kelas kesadaran, tapi Anda invite your body. Apa nih body yang pingin kita Oh, dapatkan kesadaran di sini? oh iya Pak, Ya. maaf. Ah, Berarti sadaran lebih ke firasat gak? Misalkan, oh kayak mau hujan nih, atau wah kalau gue jalan kayaknya gue jatuh nih, kena oke. batu nih. Ya. Soalnya pernah beberapa kali saya kayak gitu Pak. Jadi saya pernah ngelamar kerja Pak. Ya. Saya bilang kayak gue turun di Jatinegara aja deh, perasaan gitu. Ya. Ya. Akhirnya saya turutin dan Ya. bener Pak mudah. Ya. Ketimbang waktu saya nggak turutin gitu, saya malah turunnya di Bekasi, akhirnya jauh. Ya. Ternyata secara jarak gitu. Ya. Itu bisa gak sih Pak? Kalau firasat itu termasuk kesadaran gitu. Ya, firasat bagian dari kesadaran. Firasat, intuisi, kemudian ilham. Misalnya Anda apa namanya? Ini yang sering saya alami apa namanya pulang di coffee shop misalnya lagi sibuk ngerjain project gitu ya. Terus kesadarannya udah bilang, yuk pulang gitu. Ini bentar lagi hujan gitu. Nah, kebanyakan sih saya nggak percaya gitu dulu. Akhirnya ya saya
macet, apa namanya, kena harus nunggu lama karena hujan di situ saat itu. Jadi kesadaran, apa namanya, ilham, intuisi, apapun itu adalah bagian kecil dari sebuah, apa namanya, sebuah payung gede bernama kesadaran, awareness, consciousness. Itu Pak, tadi Ya. kan ada yang bilang kalau kita lagi bersenang-senang, kita naik level, kita lupa ngambil rewardnya tuh. Nah, pertanda rewardnya itu gimana Pak? Kadang kita kan nggak sadar gitu. Oh ini reward harus kita ambil. Kita Ya. kan nggak tahu. Kalau kita main game kita tahu ada notifikasi. Ya. Kamu mendapatkan reward. Sedangkan ini kan kehidupan nyata. Ya. Universe nggak ngasih notifikasi dari langit. Oh Cidika, Sakta dapat reward, segera ambil. Kalau nggak kadaluarsa kan nggak begitu gitu. Ya. Nah, sebenarnya kuncinya di statement kamu, Mas Arya, yaitu kalau di awareness, conscious atau non-duality nggak ada istilah kadaluarsa. Jadi yang saya perceive, kalau Anda lupa nggak ngambil rewardnya, bisa jadi it's not relevant to you at that time. Itu nggak relevan rewardnya. Dan ketika Anda ingat, tolong jangan, tuh kan, gue nggak ingat sih, tuh kan, akhirnya Anda masuk menyalahkan diri. Enggak. Tapi lebih kepada apa yang benar dari kondisi ini. Karena kehidupan itu seperti jadwal kereta api yang tidak ada hentinya gitu. Akhirnya kita nggak masuk ke fear of missing out. Fear of missing out itu berfungsi dari finite reality. Akhirnya kita kompetisi sikut sana sikut sini. Sedangkan kita yang bergerak dari kesadaran, kita sedang hidup di kondisi infinite, tidak terbatas. Jadi ketika Anda lupa ngambil rewardnya saat itu, saya thank you universe karena udah ingatkan aku walaupun aku nggak dapat. Next time I will more aware gitu. Jadi apa ya? Ya itu tadi, kita nggak hidup di keterbatasan. Kita hidup di, kalau kita bergerak di level yang berikutnya, kita hidup di kondisi yang tidak terbatas, abundance istilahnya. Nah, apa yang muncul di sini kondisinya? Kesadarannya apa? Silakan. Belum Pak, belum ada. Tapi enak tuh yang pas Bapak ngomong gitu ya, benar Ya. juga ya. Ya. Energinya rasanya ringan di saya tuh. Ya. Yes. Thank you Mas Arya. Jadi dulu kalau saya sudah keluar jalan, terus lupa barang-barang gitu ya. Kalau dulu saya selalu menghakimi diri saya, tolol banget sih lu udah belajar kesadaran, lu masih lupa-lupa barang aja gitu. Tapi semakin saya menggunakan kesadaran di kehidupan saya, ketika saya lupa, saya langsung gratitude, terima kasih udah diingetin, karena saya balik juga ngambil barang itu. Itu dua energi yang berbeda. Yang pertama based on blame, yang kedua adalah based on gratitude. Karena ya mau diarahkan kemana fokus Anda, melihat kalau Anda pelupa atau gratitude karena udah diingetin. It's only a choice. Pak Rahmat, Iya, silahkan. malah mau tanya Pak Rahmat tentang Ya, separasi. ya. Cuman mau ini aja, maksudnya benar nggak sih ini? Jadi kalau misalkan kita sama siapapun nih, ada seseorang yang pernah bikin gak nyaman, judgment atau apapun, terus kita udah asking question, terus kita udah uring-uringan dan cukup uring-uringannya, sekarang Ya. asking question, itu tidak mengubah apapun, Ya. sudah cukup. Sudah Dulu. uring-uringan, terus kita mulai asking question kayak apa sih kontribusi orang ini untuk kok dia hadir di kehidupanku, apa yang benar dari hal ini, kebaikan apa yang muncul ya habis kejadian ini. Nah, kita udah asking question seperti itu, dan kemudian kita nemuin nih kesadarannya, keren, aku jadi wadah penerimaanku jadi lebih besar, dan maniku jadi lancar banget loh, misalnya gitu ya Pak Rahmat. Kita udah ngomong nih kesadarannya. Ya. Tapi kita memilih tidak berkomunikasi lagi dengan mereka untuk saat ini. Itu Ya. separasi nggak Pak? Tapi kita udah maksudnya beda ini gimana? Tapi kita nggak memilih untuk berkomunikasi untuk mereka kepada mereka saat ini gitu. Cuman kita sudah asking question, nemu kesadarannya, tidak ada kebencian, tidak ada ingin balas dendam, tidak ada strategi kill balik atau apapun. Bahkan even sometimes kita juga, kalau di saya ini pengalaman pribadi, misalnya mau beli apa sesuatu juga keinget dia untuk dibeliin oleh-oleh bareng, tapi nggak bermilih untuk berkomunikasi aja gitu, tapi memilih tetap untuk punya hubungan baik. Itu gimana Pak Rahmat? Keren. Jadi di non duality ada namanya, kita diminta untuk mencintai semua orang, tapi kita boleh untuk tidak suka kepada orang lain. Jadi apa ya? Udah enak sih energi tadi. Jadi Anda tetap
Anda ngecek untuk saat ini, dan itu tolong dicek setiap saat ya. Jadi sekarang aku sudah siap belum untuk membawa komunikasi dengan dia? Oh belum, ya udah. Bukan arti kita forever and ever nggak akan hubungi dia lagi, nggak. Tapi lebih kepada Benar-benar. cek terus setiap saat. Oh, energi udah berubah. Bisa jadi perubahan ini terjadi karena yang di sana udah berubah juga energinya gitu. Oke, pantesan. Berarti pernah juga misalnya ada misalnya nggak lebih ada lebih dari satu orang. Terus tiba-tiba yang dua-dua, misalnya dua. Terus yang satu misalnya for now awalnya dua-duanya nggak komunikasi. Tiba-tiba besok paginya saya tuh kepingin banget komunikasi dengan salah satunya. Dan komunikasinya tuh enak banget Ya, sampai saya benar-benar oh how does it get any better than this? How does it get any better than this? Jadi ya, waktu dia. Jadi ya. bisa secepat itu berubah ya Pak Rahmat ya. Yes, yes, Dan yes. kemudian flow gitu aja udah enak terus ya udah malah nggak ada separasi sama sekali even kita udah komunikasi dengan baik gitu. Ya, Jadi itu seperti itu ya Pak Rahmat memang bisa ya. berubah sekejap Oh ya, juga ya. ya, karena yang permanen di kehidupan termasuk energi adalah perubahan. Itu kenapa kita diminta untuk mencintai semua orang dan tapi kita tidak perlu menyukai orang karena cinta is receiving, Ya. suka is awareness. Jadi kita ngecek dulu. Hmm. Dia energi gimana nih? Oh, udah seru nih. Yuk kita buka komunikasi. Oh, sekarang kok masih heavy aku ngubungin dia. Jadi body Anda udah ke dia Oke. untuk ngecek. Oh, dia masih separasi. Dia belum quote unquote dewasa energetically, conscious Yes. secara kesadaran belum dewasa. Jangan sekarang dulu, nanti akan konfrontasi hubungannya. Tapi ketika dia udah quote unquote dewasa energinya akan terbuka kok. Asalkan Anda, jadi pusatnya semuanya dari Dinda ya. Yes. Source-nya dari kamu gitu. Membuka, menutup semuanya dari kamu. Tinggal kamu asking terus gitu. Berarti otomatis orang ini ya udah langsung ngasih kontribusi terus ke saya dengan saya Ya, checking awareness dan lain ya, sebagainya. ya, ya, ya. Berarti orang ini terus menerus melatih skill awareness saya kan ya. Yes, So itu yes, saya yes, bisa ngerasa lebih gratitude banget ke kehadirannya orang ini kan dan ya, separasinya makin turun. yes. Pertanyaan Oh, seperti apa kontribusi dia di kehidupan saya, itu kayak Anda terus pull energinya. langsung. Oh iya. Anda receiving energinya gitu. Gitu. Nice. Thank you, Pak Rahmat. Sami, sami, sami. Ada lagi yang pengen di shifting? Maaf Ya, Pak. ya, Rahmat, silakan. tolong tanya, Ya, silakan. Pak. Saya Ya, tuh kan kemarin itu sempat terima order ya, Pak. Jadi ya, sudah diterima order terus tapi tahu-tahu tuh dibatalin orangnya. ya, Padahal itu sudah jadi dan ngantap. Terus dia tuh hanya masalah harganya tuh pingin lebih murah. ya, Ada untung sih di situ tetap ada untung tapi kan sedikit sekali. Nah ya, pada saat itu saya kan mungkin karena emosi kan jadinya kan ya udahlah lebih baik saya nggak ngambil ini. Tapi ya, di perasaan itu kan masih masih kerasa sekali kalau itu kan jengkel atau emosi lah yang pasti kecewa ya, dan mungkin lebih tepatnya kecewa. ya, Terus di situ saya timbul kesadaran tuh harusnya kan tetap ada rezeki kenapa kamu tolak. ya. Nah kalau kalau kondisi seperti itu harusnya gimana Pak? Nice. Yang pertama adalah berhenti untuk menyalahkan diri Anda sendiri. Karena keputusan yang Anda ambil nggak salah dan nggak benar. It's only create reality yang muncul. Dan yang saya persif, ini yang saya persif ya. Kapan Anda sudah memutuskan untuk nggak kerjasama sama, nggak memutuskan kerjasama dengan orang itu? Ada saat pada saat saya confirm kalau ini bisa dibatalkan, saya confirm ke dia kalau ini ya udah dibatalin aja. Oke, secara energetically sebenarnya ketika ngobrol, terus apakah Anda sudah your body, your owner sudah bilang kayaknya nggak deh nih? Mm-mm. Kayaknya Ya, saya tetap menerima, cuman ada perasaan kecewa juga sih. ya, ya. Oke, terus apakah ini punya Anda atau sebenarnya rasa bersalah yang orang yang ngambil order itu? Oh ya nggak tahu. Ya, karena yang pertama adalah tolong sadari Anda yang menciptakan kondisi ini. Jadi ini bukan sesuatu yang Anda alami, melainkan Anda yang menciptakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rasa bersalah itu biasanya yang saya persif ini bukan Anda sih, tapi punya orang sana. Dan ini yang saya persif, tapi tolong jangan jadikan ini signifikan nih. Orang ini sebenarnya lagi kerepotan. Jadi Oh, sekarang pilihannya di tangan Bulis, apakah mau nelpon dia lagi atau ngubungin dia lagi, open possibility-nya aja gitu. Karena yang saya persif dia sedang ada
problem dengan apa namanya distributor yang satunya lagi gitu. This is my interesting point of view sih. Coba light or heavy for you? Apa yang muncul di sini? Kalau saya sih kemarin kan juga pertimbangannya dia kan pembayarannya masih ditermin dan lain-lain, makanya terus saya daripada belakangnya juga Oke, eh, lebih repot lagi, saya take ya, actionnya nggak saya ambil. sip, 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 sip. Oke, oke. Artinya Anda create ini, energetically Anda udah tahu endingnya bakal nggak salah atau nggak benar, tapi lebih nggak create greater. Inilah realita ini yang muncul untuk menciptakan ini nggak jadi. Nggak tahu, tapi di saya ini kalau memang ini light for you, coba Anda buka possibility-nya karena ada sesuatu di sini. Coba dipertimbangkan lah ya. Hmm. Ya, tapi rasa bersalahnya saya itu Ya, kecewanya itu dan ada bisikan itu kan harusnya tetap ada rezeki, kenapa ditolak itu. oke. Yang pertama adalah apa definisi Ibu Lis mengenai rezeki? eh kan masih ada untung dan yang saya minta itu kan dari Tuhan itu kan maksudnya kan tetap tetap ada. Ya. Atau rezeki versi saya dari kasus ini adalah Anda terhindar dari problem hukum misalnya, problem termin yang nggak jelas gitu pembayarannya. This is my interesting point of view ya. Jadi Hmm. definisi rezeki ini tolong digali lagi seluas-luasnya. Yang saya malah ngelihatnya ya rezeki Anda kayak dilindungi sama semesta ini enggak nih kayak ini. Untuk saat ini orang ini secara kesadaran belum quote unquote dewasa. Yuk kita cari yang lain dulu gitu. This is my interesting point of view. Gimana Bulis? Oh, oke, ini lebih enak kan. Yes. Ya, Yes. thank you, Pak. Ya, Sama-sama. makasih. Seru-seru. Ada lagi yang muncul kesadarannya? Pak Rahmat, saya mau ganti Ya. pertanyaan, Pak. Yang tadi udah saya jawab sendiri. Gimana Mas? Yang tadi bodinya itu kayak ngasih tahu tuh, Pak. Hmm. Itu cara kita notice atau aware-nya gimana sih, Pak? Yang smooth-smooth gitu, Pak. Maksudnya yang ketika body kita ngasih tahu tapi dengan cara yang smooth, yang kadang nggak kerasa gitu. Hmm. Sampai abis itu bodinya kayak, Dit, jangan dulu, Dit, jangan dulu, Dit, jangan dulu, Dit, ayo gitu tuh. Oke, sejauh ini coba Anda kembali ke realita yang Anda alami yang semuanya berjalan dengan smooth sama realita yang begitu banyak goncangan. State apa yang Anda ambil keputusannya saat itu? Coba diingat kembali. Lag, Pak. Takut, Sorry. lag, Oh, lag oke. Yes. kekurangan, takut Ya, terburu-buru, ya, sama hmm, mengejar sesuatu sih, Pak. Proyeksi ya, waktu itu. ya. Yang Ada mudah, projection dan ya. ekspektasi. Yang mudah apa yang Anda state-nya apa saat itu? Saya nggak expect apapun, Pak, waktu itu, Pak. Yes. Yes. Nah, untuk Mas sendiri itu how standar of SOP-nya Anda itu. Dan ini nanti kalau level kesadaran Anda udah naik mungkin SOP-nya berbeda, tapi untuk energetically untuk saat ini itu SOP Anda. Kalau lag problem yang datang. Tapi kalau nggak punya ekspektasi malah semuanya greater dengan sendirinya gitu. Thank you, Pak Rama. Sami-sami. Ada lagi? Halo Pak, Ya, silakan Mas. ini tadi yang ngomongin ini Pak, yang kita jaga jarak, tapi Ya, nggak ada kebencian, nggak ada ini, ya. nggak ada kebencian, nggak ada rasa dendam, dengki. Menurut saya eh, di sayanya sih Pak, ini nggak tahu kesadaran saya atau bukan, Ya. cuman agak nggak agak berat Pak. Kenapa? Nantinya salah, jadinya ya, terjadi miskomunikasi Pak. Takutnya orang ini kan ya mungkin bisa berlaku di partner bisnis, tapi nggak bisa Oh ya, berlaku di keluarga. ya, Misalnya kita sama istri kita gitu, ya. ah Iya. gue lagi Kapan nih energinya mau undangannya belum jaga. datang? Undangannya kok belum masuk ke saya? Bercanda terus gimana? Gini soalnya Pak ya, kalau ke partner bisnis kan bisa Pak, ke Ya, temen bisa. ya, Yang sulit kan ke keluarga gitu. ya.
kalau kita jauhin adik kita, gue lagi energinya lagi mau sendiri nih, Ya, gue jauhin adik gue. Ntar ya, adik kita akan berpikir, wah abang gue nggak sayang sama gue, ya, abang gue nggak care sama gue, ya, abang gue nggak peduli sama gue, kan tricky gitu. Kalau kita ya, nggak berhati-hati, nantinya kita malah terjadi separasi beneran gitu sama keluarga ya, kita gitu. ya. Oke, dari kesadaran ini pilihan apa yang mau Mas Arya pilih? Apa yang ingin Anda putuskan di sini? Ya, paling ngomong sih Pak, walaupun Ya, sepatah dua kata. ya, Oh. ya, ya. Dan Anda menjadi space buat mereka ya. Jadi em, ya sekali lagi keluarga adalah tempat berlatih kesadaran yang paling canggih karena mereka merasa bahwa kita anak, kita darah gitu ya, kita artinya bahwa kita kita selalu dilihat anak kecil lah. Kita selalu dilihat kecil, kita selalu dilihat anak, kita ya nggak apa-apa juga itu adalah pilihan mereka yang dari sisi kitanya bagaimana kita meresponnya adalah jadikan semua judgement yang mereka sending ke kita, baik itu kekaguman, baik itu apa namanya penghakiman, kita terima semua dengan tangan terbuka. Biasanya saya mainkan cakra pertama saya turunkan ke earth, ke bumi. Kemudian saya terima penghakiman dari mereka, baik itu penghakiman, baik itu apa namanya kekaguman. Karena dua-duanya adalah judgment. Berarti mengatakan dulu bisa kan Pak ya? Kayak, gue Bisa. lagi pengen sendiri, jangan ganggu gue untuk beberapa hari gitu. Ngomong dulu gitu. Jadi udah dia pernah nggak digunakan itu? Ah, Udah pernah pernah, digunakan? pernah sih Pak. Ya. Jadi Eh, intinya nggak ada keputusan yang salah atau benar, tapi ketika Anda memutuskan apa namanya jangan ganggu gua ya seminggu ke depan gitu, lihat apa yang terjadi, apakah membuat kehidupan itu semakin gede atau mengecil gitu. Dan Anda space sih Pak. berhak. Oke, sip. Nah, Dan nanti makasih Anda Pak. tetap bisa ngambil keputusan yang berbeda. Jadi yang berkembang bersama tanamkan di sini tolong jangan pernah takut dalam mengambil keputusan karena nggak ada keputusan salah dan benar, tapi lebih kepada kalau aku ambil keputusan ini kita lihat realitanya seperti apa. Oh, kok nggak malah membuat mengkeret ya. Yuk aku ambil segera keputusan yang lainnya gitu. Gitu. Makasih Pak. Sami-sami. Karena banyak orang yang udah bermain energi, misalnya bermain meditasi, bermain law of attraction, hukum tarik menarik, itu mereka lupa bahwa main energi oke, tapi kita perlu realita ini butuh keputusan yang perlu kita ambil. Dan kalau kita bergerak dari non-duality atau consciousness, magic and miracle only happen setelah kita mengambil keputusan. Yang pertama asking question, yang kedua kita perlu action. Dan actionnya tidak perlu yang gede gitu ya, tapi langkah kecil apa ya? Misalnya Anda mau buat buku, langkah kecil apa yang mau Anda ambil? Anda datang ke Gramedia dulu, melihat judul-judulnya dulu, kemudian Anda um, nelpon teman Anda yang udah buat buku. Jadi hal-hal kecil apa yang tanpa biaya yang bisa Anda lakukan dulu untuk mewujudkan mimpi Anda. Gitu. Oke, kita masuk sebentar. Jadi kenapa? Seperti tadi apa namanya? Udah keluar ya. Oke, misalnya Mas Raditya tadi cerita mengenai dirinya saat muda apa yang terjadi yaitu dia tidak punya ekspektasi, tapi saat keputusannya diambil dari rasa kurang, rasa takut, malah mengundang begitu banyak problem. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh non-dual wisdom, yaitu saat kita berfungsi dari I am, semuanya effortless. Kayak kok mudah banget hari ini ya. Dan biasanya kita yang masih bergerak rata-rata orang-orang di luar sana itu biasanya langsung panik. Aduh, kok begitu mudah ya? Pasti ada yang salah dengan ini. Namun semakin kita sering ngumpul, berbicara mengenai possibility, menyadari bahwa apa namanya kebahagiaan adalah pilihan, bukan bergerak dari rasa layak atau tidak layak, kita akan menerima kemudahan-kemudahan itu dengan elegannya. Karena sekali lagi semesta selalu memberi gitu. Kita yang kadang, aduh kok begitu mudah ya hidupku, pasti ada yang salah. Jadi saya dulu stres dari hari Senin sampai Jumat. Kemudian hari Sabtu, weekend itu bahagia dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Kenapa? Karena di jam 12 siang di hari Sabtu dan Minggu saya panik. Loh kok bahagia banget aku hari ini ya? Ada yang salah nih. Akhirnya saya cari masalah. Sehingga masalah itu kembali datang di atas jam 12.
sampai tidur lagi, bisa bilang, wah ini udah benar nih, udah banyak masa, gue udah benar nih gitu. Namun di sini semakin ke sini ketika saya belajar kesadaran, oh ternyata ada yang lain ya, yaitu berkarya, create our life. Jadi nggak hanya bergerak dari menyelesaikan masalah, tapi bergerak juga dari menciptakan kehidupan kita. Oke, ada yang chat ini. Ya, kemudian apa tuh sebenarnya non-dual? Non-dual itu ada dua pendekatan dari non-duality, bahwa kebahagiaan dipicu dari dalam diri, dan yang ketiga adalah yang kedua adalah kita terhubung satu sama lain. Nah, menariknya orang-orang yang sedang merasa kesepian yang ada di luar sana itu adalah sebuah indikasi kalau mereka sedang bergerak dari separasi. Dan menariknya penulis buku Yuval Noah Harari, penulis buku Sapiens yang kemarin kita bahas di Book Club Berkembang Bersama, dia menemukan bahwa research dia menemukan bahwa kenapa nenek moyang kita dulu pintar menciptakan seperti alat-alat pertanian ataupun menciptakan api pertama kali, itu karena mereka berfungsi dari community. Jadi mereka punya apa namanya bersama-sama gitu. Mereka nggak bergerak dari kesendirian. Nah, sayangnya semakin ke sini itu kita lebih banyak bergerak dari separasi, apalagi dengan sosial media dan sebagainya, kita ingin sendiri. Itu nggak salah juga. Tapi kalau Anda merasa mentok, bisa jadi sekarang saatnya Anda undang orang-orang untuk co-create dengan Anda. Sekali lagi co-create ya, bukan bergerak dari relationship. Karena yang saya sadari, relationship in this reality berfungsi dari tolong bahagiakan saya. Berteman itu fungsinya teman Anda, fungsinya membahagiakan Anda. Ketika teman Anda nggak bisa membahagiakan Anda dan membutuhkan Anda membahagiakan teman Anda, nanti berantem biasanya karena dua-duanya bergerak dari lack. Oleh karena itu kenapa menurut pendekatan non-duality, kebahagiaan pemicunya dari dalam. Sehingga ketika Anda bertemu dengan teman Anda, isinya pembicaraannya bukan tolong bahagiakan saya, tapi apa nih potensi yang kamu miliki ini? Oh, potensiku ini. Akhirnya Anda kayak potluck gitu, naruh di meja. Oke, kita bisa co-create apa nih dari potensi yang kamu miliki sama potensi yang aku miliki. Jadi pembicaraannya itu bukan lagi tolong bahagiakan saya, apalagi yang kita bisa create bareng-bareng gitu. Mana lagi ya yang ini yang mengundang? Oke, untuk Pak Rahmat. ya Oh, silakan. oke. It's okay, it's okay. Enggak, Lanjut dulu silakan, kali. silakan. Oh, oke, thank you. Pak Rahmat, kalau misalnya gini ya, eh Iren tuh sebenarnya agak bingung ketika orang kalau misalnya curhat gitu ya sama Ya, Iren, ya, eh aku ini ngalami gini 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 gitu. ya, Terus kok bisa begitu Iren bilang, oh oke, ngerti kok, aku ngerti apa yang kamu rasain. Kan everyone bilang apa yang Iren pingin itu nggak hanya dalam satu hari aja atau apa itu langsung dijawab kan sama ya, ya my God is so good gitu kan kalau yes, misalnya yes, yes, saya yes. bilang. Cuman Benar, masalahnya kalau hal begitu pun itu juga dengan Iren bilang oke aku ngerti kok. Masalahnya dia tiba-tiba bisa jadi masalahnya Iren. Kenapa ya? Sampai kaget banget gitu maksudnya. Shock. Apa terlalu menghayati atau apa ya, adakah kayak begitu? Maksudnya mungkin Kak yang dibilang spons itu benar-benar terjadi gitu. Maksudnya ya. kita nyerap apa yang dia alami sampai segitunya. Apa Keren. ada kayak begitu? Heeh. Ini keren banget pertanyaan Irin, dan ini dialami banget banyak sama fasilitator sama public speaker yang ketika cerita ke saya kok habis bikin kelas jadi public speaker, habis itu harus tidur 3 hari gitu. Ternyata yang mereka lakukan adalah mereka mengobati energetically bocor, Healer. mengobati mengobati penonton mereka, mengobati klien mereka. Jadi sebenarnya jawabannya ada di Irin tadi. Kata-katanya Irin menggunakan saya mengerti kok apa yang kamu alami. Artinya Anda understand, stand under. Kamu sedang berada di bawah, berdiri di bawah cara pandang si klien kamu. Nah, ini kalau kita menggunakan pendekatan non-duality atau consciousness sendiri atau yang Gary Douglas, karena Gary Douglas menurut saya adalah ahli interview yang paling jago sejauh ini ya, saya belum nemukan yang lain, yaitu dia selalu menggunakan pertanyaan, oke, dari kondisi ini, apa yang ingin kamu pilih? What do you want to choose? What do you want to create? Jadi kamu, Irin, saya mengerti kok. Kamu tuh masuk ke spesiesnya dia, Rin. Waduh, Omo. aduh, habis waktu kamu, padahal kamu pengen berkarya yang lain kan. Jadi saranku, undang orang itu masuk ke spesiesnya kamu, yaitu dengan, oke, dari kejadian ini, apa yang pengen kamu pilih?
Apa yang ingin kamu putuskan gitu. Oke, oke, thank you, Pak. Sami. Terus, heeh. Jadi sampai akhirnya takut gitu loh mau denger Ya, curhatannya orang. ya, Iya, thank you, thank you. ya. Untuk teman-teman di sini bukan tanggung jawab kita ya menyembuhkan orang ya. Please jangan, karena tugas kita di kehidupan ini yang pertama bersenang-senang. Bersenang-senang apain? Menciptakan kehidupan kita. Dulu itu saya waktu sebelum belajar kesadaran nih, saya tuh menjadikan kebahagiaan orang adalah tanggung jawab saya. Apa yang terjadi? Orang yang saya ingin bahagiakan tuh nggak bahagia-bahagia juga. Akhirnya saya, aduh ada yang salah dengan gua gitu. Akhirnya saya, aduh nggak bisa begini terus karena potensi saya nggak termaksimalkan. Akhirnya saya menggunakan cara pandang bagaimana jika saya di kehidupannya adalah bersenang-senang dengan menggali potensi saya. Dan nah ini menariknya ya, kalau Anda bersenang-senang terus menciptakan potensi Anda, orang-orang di sekitar Anda atau yang sedang melihat tingkah laku Anda yang benar-benar ingin berubah itu akan terinspirasi kok dengan sendirinya. Dia akan nanya, oke, otak kritis orang itu akan terbuka, membuka possibility when they start asking question. Jadi itu kenapa saya tidak menyarankan kita yang di sini untuk ngasih tahu ke orang sebelum dia nanya, karena bisa jadi ditolak sama mereka. Karena saat mereka mulai bertanya, Vin, Arya, gimana caranya bisa seperti kamu? Itu mereka sedang ingin berubah gitu. Jadi jangan habiskan waktu untuk ngasih tahu sebelum mereka bertanya gitu. Itu tips tips fasilitator. Loh, nanti kita buat kelas fasilitator. Akhirnya jika lemes dan draining segera mengatakan ke body stop healing everyone. Yes. Stop healing everyone. Langsung up energinya ya. Yang biasa saya lakukan adalah lowering your barrier, tarik energi dari cosmic, kemudian dari earth, dari atas ke bawah. Oke. Silakan, ada lagi kesadaran yang muncul? Atau gini kali Pak ya, buat Ya. jam-jam tertentu kali Pak. Jam-jam Gimana itu? tertentu untuk kita ngasih nasihat ke orang itu. Kalau orang itu mau curhat ke kita gitu, kita bilang, tar dulu nih, jam segini gue nggak mau denger curhatan orang. Oke. Ntar lagi jam sekian datang lagi. Oke. Itu kalau Kejam banget berfungsi ya. baik, Kejam banget. silakan. Dibuat ini aja, ada praktekan. Nanti kalau misalnya ini nggak works buat kamu, malah membuat kamu mengkeret, pilih yang lain. Tapi kalau ini works, pergunakan aja. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Sami. Oke, ada lagi kesadaran yang muncul? Ya. Ada sih Pak, satu lagi, maaf. Ya. Nih, saya tadi buat saya doang sih, tapi saya bagikan aja lah. Ya. Kesadarannya muncul, tugas kita berarti cuma ngambil keputusan. Hasil serahkan semesta. Yes. Soal hasil, soal ini, soal penyelesaian, ya. Serahkan ke semesta gitu. Yes. Biarkan semesta yang menyelesaikan masalah kita. Kita ambil keputusan aja yang banyak. Ya. Makasih. Sami. Penulis buku Chicken Soup for the Soul mengatakan kenapa bukunya bisa hit seperti itu. Dia ditanya rahasianya, dia bilang, saya menjalani kehidupan seperti saya menggunakan mobil di malam hari yang jaraknya nggak terlalu jauh tapi tetap juga sampai gitu ke tujuan. Karena yang kita tahu itu yang gimana ya, orang-orang tuh sedang menunggu saat yang spesial, saat yang gitu untuk mengambil sebuah keputusan. Bagaimana jika tidak ada saat yang sempurna? Yang ada adalah sekarang yang di depan mata Anda ini yang bisa Anda lakukan. Ambil segala keputusan, create your life gitu. Karena sekali lagi kalau kita masuk ke area spirit, jadi oke. Dari penelitian Jeff Bezos mengatakan, Amazon, dia mengatakan nggak ada yang namanya stres. Stres itu hanya terjadi saat semuanya di kepala kamu nggak ngambil keputusan untuk mewujudkan pikiranmu yang dirubah energinya menjadi kenyataan. Kalau dari sisi spiritual, keajaiban, magic and miracle only happen sekali lagi saat kita mengambil keputusan. Jadi itu pentingnya keputusan. Thank you for coming ya, semuanya. Jadi kalau ini punya kontribusi buat Anda, sekali lagi seperti yang saya katakan ke Mas Arya, Anda yang menciptakan kelas ini. Karena saya hanya sebagai sebagai radio mewujudkan frekuensi yang Anda minta. Saya dapatkan informasi dari semesta, saya ciptakan kelas ini dan Anda datang ke sini. Jadi jangan pernah mengecilkan peran Anda.
karena kita terhubung satu sama lain. Jadi kalau ada kontribusinya bilang, gue yang menciptakan kelas ini, sehingga si Rahmat bikin kelas ini, aku yang menciptakan. Jadi tolong akui, you create this class gitu. Pak, ini Pak Ya, Rahmat ya. tipe healer yang sejati. Dan tapi Iren tuh ini pertanyaannya Iren emang kayak seperti sekarang gitu kan. Ya. Mereka lagi menawarkan ini benar-benar kelas yang padahal Iren hari Minggu biasanya nggak pernah bisa loh. Tapi kan maksudnya ini lagi ditawarin untuk branding. Katanya apa Ya. maksudnya tampil dong masa di belakang layar terus dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sama seperti Pak Rahmat ini, Iren selalu mengembalikan ke orang. Jadi ketika orang itu sembuh, orang itu apa-apa gitu kan. Mereka thank you dan sebagainya. Atau kadang sampai apa. Itu Iren selalu kayak, no. Saya cuman fasilitatornya. God, ya jelas kan Pak, jelas. Kita semua fasilitator. Cuman masalahnya, orang itu jadi akhirnya nggak terlalu appreciate kita gitu ya. Maksudnya itu termasuk bentuk receiving nggak sih sebenarnya? Ketika Pak Rahmat nih di thank you so much ya Pak Rahmat. Terus kita jadi kayak no. Kalian yang luar biasa. Nah, itu Oh, yes. Sorry. Energetically, I'm receiving that. Karena yang Irin lakukan di awal, no. Anda menutup itu. Jadi yang saya lakukan dua hal, walaupun nggak kelihatan ya. Saya lakukan dua hal, gifting and receiving. Anda say thank you, I'm receiving, and at the same time, I'm very grateful karena, Anda mau gitu datang ke sini, apa yang weekend harusnya bisa istirahat malam-malam, tapi Anda menyadari bahwa this is will create my life gitu. Itu saya udah bersyukur di saat yang bersamaan gitu. Jadi gimana ya? I'm receiving and receive sorry, gifting and receiving di saat yang bersamaan. Jadi kalau jadi kenapa orang nggak appreciate Irin? This is my interesting point of view, Irin ya. Kalau ini heavy jangan. Karena Anda sendiri belum appreciate yourself by receiving everybody else, kekaguman, penghakiman, itu belum Anda receive gitu. Jadi ketika Anda udah receive semuanya, kekaguman orang juga penghakiman orang-orang akan appreciate Anda dengan sendirinya. I see. Thank you so much, Pak. Ini so spacey. Thank you. Yes. Ya. Gitu. Seru ya. Oke, kenapa I am? Jadi sebenarnya adalah fundamental untuk jadi kenapa I am ini muncul? Ini singkat aja. Jadi I am ini adalah hasil dari utak-utik saya, dan saya baru mendapatkan kesadaran bahwa ada informasi bahwa I am adalah bahasa yang paling lengkap di bahasa Inggris. Dan yang kedua, itu dari sisi quote-unquote research lah ya, tapi dari sisi spiritual, I am ini lengkap, sudah lengkap mengingatkan kita kalau kita adalah whole, udah utuh gitu. Jadi misalnya Anda dihakimi, kamu ini pemalas banget sih, plan sih. Anda bisa bilang, yes, I am that, and so much more. Aku adalah itu, dan semuanya. Jadi ada klien saya pernah melatih Bank BTN dulu untuk ikut lomba public speaking. Saya gunakan ini kepada mereka. Jadi ketika otaknya mensabotase, siapa sih kamu ikut lomba public speaking? Dia bilang itu, yes, I am that, and so much more. Sehingga, rasa percaya dirinya muncul. Karena yang saya sadari, yang menghalangi kita untuk percaya diri itu yang perlu kita akui dulu keberadaannya. Karena yang percaya diri udah di atas kan, tapi masih tertahan. Nah, yang nahan ini yang perlu kita akui dulu keberadaannya. Misalnya Anda lagi marah dan ingin sabar, akui dulu si pemarah. Rahmat si pemarah nih lagi muncul ya. Thank you for coming. I am that and so much more. Dan akhirnya si sabarnya nanti akan lebih mudah untuk jadi sabar gitu. Karena penghalang ini, bukan penghalang sih, yang narikin kita ke bawah ini yang perlu diakui dulu keberadaannya. So, that's why I am so powerful. Menurut saya ya, this is my interesting point of view. Gimana kita bisa I am, yaitu meditasi, latihan pernafasan, dan journaling. Ini 3 hal ini yang menurut saya belum bisa tidur sebelum saya journaling. Ini yang kalau journaling light for you, pergunakan. Karena itu kayak serah terima akan energi Anda hari ini, akhirnya Anda bisa naruh energi itu dalam bentuk tulisan, akhirnya Anda bisa tidur lebih enak gitu. Makasih Widya. Thank you for choosing. Yang kedua adalah tolong putus keinginan Anda untuk mengendalikan hasil lahir. Karena sekali lagi,
kita tidak bisa mengendalikan hasil lahir. Albert Einstein mengatakan definisi orang gila adalah berusaha untuk mengendalikan hasil lahir, tapi lupa untuk mengendalikan yang dia bisa kendalikan, yaitu usaha dia menuju ke sana. Karena sekali lagi, kita nggak tahu. Ini yang sering saya ceritakan. Kalau Korea Utara malam ini memutuskan untuk perang, kita nggak tahu loh apa yang bakal terjadi. Apa namanya? Kita nggak tahu Indonesia bakal bagaimana. Jadi masa depan tuh nggak tahu. Jadi sekarang ini tolong gratitude, tolong nikmati apa yang bisa Anda lakukan. Berhenti bahagianya nanti kalau hasil akhirnya sudah sudah apa namanya tercapai, baru Anda bahagia. Lama. Dan nanti pas Korea Utara ngirim apa namanya nuklirnya, terus udaranya kemana-mana, terus semuanya pada zombie, kan kita ngeri kan ya. Jadi kita nggak tahu masa depan seperti apa. Jadi sekarang ini yang paling penting. Um, yang saya suka adalah berhenti menggunakan goals, tapi kebiasaan kecil rutin atau dikenal dengan istilah sistem. Misalnya apa? Anda ingin rutin lari pagi. Apa namanya? Jangan kasih goals yang gila gede gitu ya. Aku lari sehari hari ini sejam itu. Jangan. Apa namanya? Yang pertama yang saya sarankan ke klien saya adalah taruh sepatu olahraganya tuh di tempat yang dia mudah menemukannya. Karena kalau susah motivasi turun. Karena motivasi tidak bisa diandalkan naik turun. Dan ini mungkin agak kedengarannya menggelikan ya, tapi saya minta dia untuk lari 1 menit dulu, keliling rumah dulu aja. Itu saya minta rutin, apa namanya, seminggu. Nah, minggu kedua kalau dia sudah merasa lebih light, saya minta dia untuk tambah-tambah. Karena itu tadi ya, jangan bikin goals. Di saya agak heavy karena tekanannya luar biasa ke dalam diri kita. Tapi kalau punya sistem itu lebih enak, gitu. Dan yang kedua adalah sadari limitasi yang muncul. Biasalah ya, kita para healer tuh kalau pingin create something yang muncul limitasinya, siapa kamu? Emang kamu punya sertifikasi apa? Akhirnya kita takut sendiri. Yang sebenarnya adalah story di kepala kita yang memang fungsi otak atau skenario yang isinya ketakutan ini ingin melindungi kita, tapi bentuknya seperti itu dan akhirnya kita di level yang stuck. Jadi sadari ketakutan adalah bentuknya ilusi. Cerita yang sering saya ceritakan di sini, ketika saya lagi naik mobil, nyerempet orang, saya panik, saya mepet, dia mepet, apa namanya, saya turun dari mobil dan menuju ke motornya dia, padahal jaraknya dekat. Di kepala saya sudah membayangkan harus bawa dia ke rumah sakit, kantor polisi, ke bengkel, baikin motornya, saya minta maaf ke keluarganya. Tapi sampai sana apa yang terjadi? Nggak Pak, saya tadi kaget doang, teriak gitu. Akhirnya saya minta maaf, kita pergi masing-masing. Dan habis itu saya stres. Aduh, yang harusnya berkarya saat itu, tapi karena saya sudah menciptakan skenario yang menakutkan di kepala saya lemas saat itu. Jadi hati-hati dengan kepintaran otak itu. Untuk mengurangi ilusi yang biasanya adalah ketakutan, tolong terus belajar. Oke, terus belajar, tapi belajarnya bukan dari aku sedang kurang sekarang, aku butuh ilmu dari luar untuk melengkapiku. Bukan. Lebih belajarnya adalah, misalnya Anda datang ke kelas berkembang bersama, cara pandangnya adalah potensi apa yang sudah aku punya yang akan bermunculan ketika aku mengikuti kelas ini. Jadi bukan Anda mendapatkan sesuatu yang baru dari luar untuk memenuhi kekurangan Anda, enggak, tapi Anda sudah lengkap. Namun masih terkubur oleh point of view lama, dan kelas-kelas yang Anda ikuti, apapun itu kayak membuka apa yang sudah Anda punya gitu. Itu sebenarnya kalau berfungsi dari non-duality atau consciousness, kita sudah lengkap. Apapun yang Anda pelajari sekarang bukan menambahkan sesuatu yang baru, karena Anda hanya akan tertarik ke hal-hal yang sebenarnya Anda udah punya potensinya, tapi lagi terkubur aja gitu. Itu yang saya suka pendekatan ini, karena kebanyakan orang ketika datang ke sebuah kelas dengan aku kurang nih, akan dipenuhi oleh kelas ini, biasanya kelasnya tuh nggak lengket di dia. Dia nggak akan benar-benar bersenang-senang di kelas itu. Tapi ketika, oke, potensi apa yang akan bermunculan setelah ketika aku ikut kelas ini, Anda akan antusias, Anda akan having fun ikut kelas itu. Dan yang kedua adalah untuk menghilangkan ilusi, acknowledge. Akui perbedaan Anda yang dulu sama yang sekarang, diakui, sekecil sebesar apapun diakui. Dicatat kalau bikin buku, dicatat pencapaian Anda besar kecil, karena nanti kalau nikmat itu datang dari semesta dan mungkin besar, terus Anda aku dikasih nikmat yang besar ya, Anda cari-cari alasan untuk nggak nerima nikmat itu, Anda bisa buka ini, enggak ya, semesta baik banget kok sama aku gitu, dan akhirnya Anda dengan elegannya nerima nikmat itu. Dan yang ketiga, untuk menghilangkan limitasi di kepala Anda, sadari Anda dan pikiran adalah dua hal yang berbeda.
Seperti apa yang saya minta ke Irin tadi untuk tolong jangan bergerak, saya mengerti. Enggak, kalau mengerti kita yang masuk ke space-nya orang. Akhirnya kita jadi satu dengan pikiran mereka. Tapi ketika Anda jadi teman curhat, fasilitator, tim leader di perusahaan Anda, ketika tim Anda curhat mengenai susah yang cari konsumen, Anda tanya, oke, dari kesadaran yang kamu dapatkan itu kira-kira langkah apa yang mau kamu ambil. Jadi Anda kayak bukan jaga jarak ya, tapi Anda kayak ngundang dia masuk ke space-nya Anda. Are you ready to explore the external ini? Jadi kalau kalau ini terasa manfaatnya, sadari bahwa Anda yang create ini, dan ini belum seberapa dari apa yang sudah semesta sediakan buat Anda. Jadi tolong asking more, create more. Oke, ada pertanyaan apa sebelum saya tutup? Pak Rahmat, Ya, silakan. enggak, tadi cuma ada kesadaran muncul aja yang Ya. pas Pak Rahmat bilang bahwa kalau kita ikut satu kelas, kita lihat topiknya, terus habis itu dan even kita juga lihat silabusnya, terus kita merasa tertarik, berarti itu sesuatu yang sudah ada sebenarnya di dalam diri kita, tapi Yes. masih terkubur oleh Ya. segala bentuk politik. Kayaknya itu juga berlaku buat orang yang kita kagumi nggak sih Pak Rahmat? Jadi kalau kita kagum dengan seseorang, kita melihat the beauty in someone else, kayak kita lihat dia bagus di situ, dan itu sebenarnya kita juga punya beauty itu di dalam diri kita sendiri, karena kita nggak akan nemuin itu kan kalau nggak akan nemuin hal itu di orang tersebut kalau kita sendiri nggak punya hal itu, gitu ya Pak Rahmat ya, sama ya? Yes. Dan ditambahkan orang yang kamu nggak suka. Wow, gimana Pak Rahmat? Jadi ini yang saya sadari juga akhir-akhir ini, gimana ya? Kita hanya nggak akan, gimana kata-katanya? Kita tuh nggak akan suka kepada orang yang sebenarnya kita punya potensi di sana. Jadi saya tuh nggak suka dengan teman saya yang orang tuh belak-belakan gitu. Orangnya belak-belakan. Karena saya lama di Jogja ya, jadi apa-apa dipendem gitu ya. Terus saya nggak suka dengan orang yang belak-belakan. Tapi ternyata saya punya potensi belak-belakan dan itu dibutuhkan di perusahaan saya kadang. Oh, Nah, jadi kalau Anda nggak suka sama orang, tanya apa sebenarnya sih potensi yang dia punya, yang gue juga punya, tapi gue belum bersedia memiliki itu gitu. oh, iya, iya, iya. Jadi kalau kita misalnya kadang-kadang nggak suka sama orang yang tajam atau apa kata-katanya gitu kan, tapi padahal kita sendiri sebenarnya juga memiliki itu, dan itu bisa kita gunakan di situasi tertentu yang kita memang perlu untuk melakukan hal itu. Oh, I see. Yes. Wow. Wow, makin gak diseparasi, makin gak jadi benci sama siapa-siapa dan Ya itu tadi. Coba deh, kita nggak suka sama orang yang sembarangan. Pasti ada sesuatu di sana, dan kita juga nggak akan suka sama orang yang sembarangan. Ada sesuatu. Jadi nggak suka dan suka itu adalah indikasi ada sesuatu di sana yang bisa kita gali gitu. wah, Terus ya. keren banget. Selama ini saya taunya yang disukai, tapi baru kali ini dapat enlighten banget. Thank you so much, Pak Rahmat. Ya, sami-sami. Thank you for coming. Ada lagi sebelum kita tutup? Apa yang pengen di-shifting? Ada Pak, satu doang Pak. Ya. Berarti kalau ngikut kelas tidak berdasar dari Quran kayak gini ya Pak ya, kayak kita berarti dari rasa penasaran gitu Pak, kayak main gitar enak nih, atau kayak ikut kelas ini oke nih. Mau Yes. Enak nih energinya. Gue harus ikut kelas ini untuk jadi ini. Ya. Untuk dapat ilmu ini gitu. Makasih Pak. Sip. Seperti kata Steve Jobs, stay foolish, stay hungry ya. Jadi seperti petualangan Dora juga, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi dari apa yang akan bermunculan ya ketika aku ambil kelas ini, potensi apa yang sudah aku punya akan bermunculan ketika aku. Jadi energinya adalah antusias. Saya lagi menghindari kata-kata excitement tuh excite off, pemicunya dari luar, tapi kalau antusias itu saya yang memicunya. Nah, jadi ini semantik ya, tapi tolong dipertimbangkan kalau ini light menggunakan kata-kata antusias gitu. Oke, nah ini adalah event terdekat kami dari Pegang Bersama, yaitu Energy Pool. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang Anda punya teman yang seorang pembicara, tim leader yang masih susah untuk berkomunikasi, ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan energi. Kita akan gunakan Energy Pool, space and grounding yang akan awaken and actuate. Kita akan ngebangunin dulu potensi kita sehingga kita akan lebih mudah untuk mengaktualisasi potensi diri kita. Karena kalau kita langsung aktualisasi sebelum terbangunkan, agak lama. Bisa sih, tapi agak lama.
Jadi kalau ada teman-teman Anda yang ingin terbangunkan dan ingin mengaktualisasi dirinya, tolong infokan event ini yang akan dimulai hari Rabu besok. Kemudian kita libur dulu, dilanjutkan hari Kamis. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir malam ini. Asik banget energinya, sampai merinding, dan ini belum seberapa dari apa yang semesta siapkan buat Anda. Tolong asking question, apalagi ya? Tidak harus saya, tanya siapa lagi yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan potensi-potensi yang Anda miliki. Terima kasih, rekamannya akan kami infokan di grup Tele. Grupnya ada di chat, Anda bisa gabung di sana. Terima kasih sekali lagi, and please keep having fun. Bye-bye. Thank you. Thank Thank you, you. Pak Rahmat. Thank you. Thank you.